Kudatangkan penghulu dan kunikahkan suamiku dengan tanteku saat itu juga ketika mereka sedang stay cation bersama di Villa Bogor. Mereka tak tahu aku selama ini mengikutinya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hidupku dengan Mas Putra selama 5 tahun pernikahan terasa seperti lukisan potret keluarga yang tergantung manis di ruang tamu, namun terlupakan detailnya. Dari jauh, semuanya tampak harmonis. Bingkai keemasan karirnya yang mentereng, warna-warna hangat status sosial yang kita nikmati, dan senyum-senyum yang terpajang dalam foto-foto di media sosial. Namun, jika kau mendekat, benar-benar mendekat, akan kau lihat retakan-retakan halus pada kanvasnya, dan lapisan debu tipis yang menutupi kilau palsunya. Kami sudah berhenti saling melihat, dan hanya saling memandang. Firasat pertama itu datang bukan seperti halilintar, melainkan seperti embun pagi yang diam-diam membasahi kemejanya. Hampir tak kasat mata, tapi begitu kau menyadarinya, ia meresap dingin hingga ke tulang. Itu terjadi pada sebuah Jumat sore. Mas Putra baru pulang dari meeting klien luar kota, klaimnya. Ia melepas kemeja putih linennya yang mahal dan tergolek di kursi santai. Aku mengambilnya, berniat memberikannya kepada asisten rumah tangga untuk dicuci. Saat aku membawanya ke keranjang cucian, sesuatu membuatku berhenti. Sebuah aroma halus namun berbeda, bukan aroma tubuhnya yang biasa, bukan pula sisa parfum yang kupakai. Aku mendekatkan kain itu ke hidungku, dan jantungku seketika berdegup kencang. French lavender. Campuran lavender Prancis yang langka dengan hint vanila dan kayu oak. Wangi itu begitu istimewa, begitu mahal, dan begitu familiar. Aku mengenalinya dengan sempurna. Itu adalah wangi yang selalu menyertai Tante Rani, adik termuda ibuku yang hanya terpaut 12 tahun dariku, dalam setiap kunjungannya ke rumah kami. Wangi itu adalah semacam tanda tangan baginya. Katanya, ia membelinya langsung dari parfumeur di Paris. Mas, meetingnya dengan klien apa? Sampai sempat coba parfum baru? Tanyaku, berusaha membuat suaraku terdengar ringan sambil menggantungkan kemejanya di pegangan kursi. Aku berdiri di ambang pintu kamar mandi, memandanginya yang sedang membasuh muka di wastafel. Ia menoleh sejenak melalui bayangan cermin. Matanya yang dulu selalu jujur memandangku, berkedip cepat. Ah, bukan. Itu, mungkin dari ruangan meeting. Mereka pakai diffuser atau apa? Atau mungkin dari sales gadis yang lagi promo parfum di lobi hotel, ujarnya, sambil mengusap wajah dengan handuk. Kenapa? Bau aneh ya? Tidak aneh, malah wangi. Mirip parfumnya Tante Rani, French lavender itu loh. Godaku, masih mencoba mempertahankan nada bercanda. Seketika itu, aku melihat sesuatu. Sebuah kecepatan nan fugitif dalam raut wajahnya. Sebuah ketegangan singkat di pundaknya sebelum ia rileks kembali dengan paksa. Ia berbalik, menghampiriku, dan mencium keningku. Napasnya hangat, tapi ciumannya terasa seperti sebuah segel untuk menutup percakapan. Oh, ya? Kebetulan. Mungkin toko parfum langganan kami sama. Atau, ini parfum yang lagi trend, katanya, merapikan rambutku dengan gerakan yang dulu terasa sayang. Kini terasa seperti skrip yang dihafal. Jangan overthinking, Din. Meetingnya saja sudah bikin pusing. Aku tersenyum. Senyum yang kupelajari untuk menyamarkan setiap gelembung keraguan yang bermunculan di dadaku. Iya, Mas. Capek ya? Sudah, mandi saja dulu biar segar. Ia masuk ke kamar mandi, dan kudengar kunci pintu berputar. Kebiasaan barunya belakangan ini. Aku berdiri di sana, di tengah kamar tidur mewah kami yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan sangat luas. Pandanganku tertuju pada kemeja putih yang tergantung itu, seolah-olah ia adalah sebuah naskah kuno yang berisi rahasia. Aroma French lavender itu masih melayang di udara, bercampur dengan aroma sabun mahal dan kenyamanan semu yang menyelimuti hidup kami. Kebetulan toko parfum langganan kami sama. Kalimat itu bergema di kepalaku. Mas Putra membeli parfumnya di toko khusus pria di Singapura. Tante Rani membeli miliknya dari Paris.
Itu bukan sebuah kebetulan kecil yang manis. Itu adalah sebuah kebohongan yang ceroboh. Aku berjalan pelan ke arah jendela, memandangi kota di bawah yang mulai dihiasi lampu-lampu. Tanganku, tanpa kusadari, menggenggam erat handuk kecil yang kubawa dari dapur tadi. Kain lembut itu memelintir di antara jari-jariku, menahan gelombang pertama dari sebuah tsunami rasa sakit yang masih berupa gemuruh jauh di dasar hatiku. Air mata belum juga jatuh. Rasa sakit itu membeku terlalu cepat, berubah menjadi sesuatu yang padat, tajam, dan dingin, sebuah kewaspadaan yang membatu. Di sanalah, di kamar yang penuh dengan barang-barang bermerek dan kenangan yang mulai memudar itu, aku membuat sebuah keputusan diam-diam. Aku akan berhenti menjadi istri yang percaya buta. Aku akan berhenti memejamkan mata terhadap semua kebetulan kecil yang mulai menumpuk. Aku akan mulai memperhatikan. Bukan dengan telinga seorang istri yang mendengarkan penjelasan suami, tapi dengan mata seorang penyintas yang mengamati setiap gerak-gerik, setiap celah dalam narasi indah yang telah dibangun untukku. Pintu kamar mandi terbuka, mengeluarkan hawa panas dan wangi body wash. Mas Putra muncul dengan senyum segarnya, handuk dililitkan di pinggang. "Apa yang kamu pikirkan, Din? Kok melamun?" Aku berbalik, dan senyumku yang lain, senyum yang telah dilatih selama 5 tahun pernikahan, terpasang kembali dengan sempurna. "Oh, tidak apa-apa, sayang. Hanya memikirkan menu makan malam nanti. Ada yang kamu inginkan?" Dialog kami pun bergulir tentang hal-hal sepele, tentang ikan bakar atau steak, tentang anggur merah atau putih. Tapi di balik setiap kata, di balik setiap senyuman, sekarang ada sebuah jurang. Dan di seberang jurang itu, berdiri diriku yang baru. Seorang perempuan yang baru saja mencium aroma pengkhianatan, dan memutuskan untuk tidak hanya membiarkannya menguap begitu saja. Retakan pertama itu telah terlihat. Dan aku, Dinda, akan mengikutinya hingga ke sumbernya. Kebohongan memiliki nadanya sendiri, sebuah frekuensi rendah, getaran halus yang mengganggu keharmonisan semu dalam sebuah rumah. Setelah insiden wangi parfum, telinga batinku seolah menyetel diri secara permanen pada frekuensi itu. Setiap kata Mas Putra, setiap alasan untuk datang terlambat, setiap telepon yang diambil di ruangan lain, kini berbunyi seperti not-not sumbang dalam simfoni kehidupan kami yang dulu kupikir indah. Aku menjadi seorang konduktor pahit yang dengan teliti menyoraki setiap kesalahan nada. Insiden SMS itu terjadi pada malam yang gerimis, 2 minggu setelah firasat French Lavender. Suara hujan mengetuk kaca jendela seperti ibu jari yang gelisah. Mas Putra sedang mandi. Air berdesir dari balik pintu marmer kamar mandi mewah kami. Aku sedang membereskan berkas-berkasnya yang berserakan di meja kerja. Sebuah tindakan yang dulu kulakukan dengan penuh kasih, kini lebih mirip penyelidikan. Di sebelah laptopnya yang mahal, terbaring ponsel lamanya, sebuah model hitam yang sudah usang. Katanya, ia menyimpannya untuk keperluan kerja, berhubungan dengan klien lama atau vendor yang nomornya masih tersimpan di sana. Chargernya selalu terpasang, seolah benda itu masih memegang peran penting. Lalu, ponsel itu bergetar. Getarannya kasar, bergeser di atas meja kayu mahoni. Cahaya layarnya menyala, memotong kegelapan ruang kerja. Sebuah notifikasi SMS dari nomor yang tidak tersimpan. Jari-jariku bergerak lebih cepat dari pikiran. Sebuah dorongan naluriah, sebuah kebutuhan untuk tahu. Aku menyentuh layarnya. Dan di sana, terbentanglah kalimat-kalimat yang selama ini hanya kuduga, kini terbukti dengan brutalnya, dalam teks putih di atas balon percakapan biru. "Meeting besok mundur, ya? Jadi bisa lebih lama di villa. Kangen tubuh hangatmu. Jangan lupa champagne favoritku." Dunia di sekelilingku seolah diam. Hanya suara hujan dan desiran air dari kamar mandi yang masih terdengar. Tetapi semuanya seperti dari balik tembok kaca tebal. Aku membaca pesan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kata seperti pukulan palu godam ke ulu hatiku. Villa. Kangen tubuh hangatmu. Champagne. Tanganku gemetar hebat saat aku mencatat nomor pengirimnya di notasiku. 8 digit angka yang akan selamanya kupahat dalam ingatanku. Lalu, dengan gerakan mekanis, aku menghapus notifikasi itu, mengembalikan ponsel ke posisi semula. Persis seperti derajat kemiringannya tadi. Aku harus berpikir.
Darah terasa membeku di pembuluhku, tapi pikiranku tiba tata dingin dan jernih, dipenuhi oleh suatu ketenangan yang mengerikan. Aku mengambil ponselku sendiri, membuka aplikasi pelacak lokasi yang kusembunyikan di folder rahasia. Aplikasi yang kuinstal diam-diam setelah insiden parfum, terhubung ke akun mobil perusahaan yang biasa ia pakai. Dengan napas tertahan, aku membuka riwayat perjalanan minggu lalu, di hari di mana ia bilang ada dinas mendadak ke Surabaya selama 2 hari. Titik merah kecil bergerak di peta digital. Bukan ke arah bandara. Bukan ke arah kantor cabang Surabaya. Titik itu bergerak perlahan ke arah jalur menuju puncak, berhenti lama di sebuah titik koordinat yang terpencil. Aku memperbesar peta, menggulirnya dengan ujung jari yang dingin. Dan di sana, tertulis nama sebuah villa sewaan yang mewah, Villa Amanah, Puncak Pas. Tanggalnya persis 2 hari yang ia tinggalkan. Suara pintu kamar mandi terbuka membuatku melompat. Mas Putra keluar, berbalut handuk, rambutnya masih basah menetes. "Din, kamu lihat ponsel kerjaku tadi? Aku rasa ada telepon masuk," katanya. Suaranya datar. Aku menoleh, berharap wajahku adalah topeng netral yang sempurna. "Ponsel yang hitam? Tidak, sayang. Tidak ada dering. Mungkin kau mengira ya?" Suara hujan mungkin. Aku berjalan menghampirinya, mengambil handuk kecil dari lemari. "Sini, biar aku keringkan rambutmu." Ia membungkuk sedikit, membiarkanku mengusap rambut hitamnya yang basah. Jarak antara kami begitu dekat, aku bisa mencium wangi sampo yang sama yang selalu ia pakai, tapi kini baunya seperti bau kepalsuan. "Meeting di Surabaya kemarin lancar?" tanyaku. Suaraku sengaja dibuat ringan, sambil tanganku bekerja dengan lembut. "Lancar. Capek sih, meeting maraton. Tapi dealnya jadi," jawabnya, matanya terpejam. "Kamunya di rumah sendiri, gak kesepian?" "Oh, tidak. Aku malah sibuk merapikan ini itu. Dan Tante Rani sempat mampir, ngajak makan siang," ujarku, menyelipkan nama itu dengan sengaja, mengamati reaksinya. Ada kedutan kecil di pelupuk matanya. Hanya sedetik. "Oh ya? Dia lagi ada acara di sekitar sini. Katanya mau lihat-lihat perabot buat apartemen barunya. Dia bilang, French lavendernya habis, mau cari yang baru di butik langganannya." Aku membuat cerita itu, kata per kata, seperti menebar umpan. Mas Putra membuka matanya, mendongak melihatku. Dia tuh memang hobi belanja parfum. Komentarnya singkat, lalu ia berdiri, menghindari kontak mata lebih lama. "Aku lapar. Masak apa tadi?" Dialog itu berlanjut ke hal-hal remeh, masakan, rencana akhir pekan, tagihan listrik. Aku menjawab dengan otomatis, sementara seluruh tubuhku berteriak di dalam. SMS itu membakar pikiranku. "Kangen tubuh hangatmu," kalimat itu bukan untukku. Sudah berapa lama? Seberapa dalam? Malam itu, setelah ia tertidur pulas, atau pura-pura tidur, dengan punggung membelakangiku, aku berbaring terjaga, menatap langit-langit yang gelap. Hujan telah reda, meninggalkan kesunyian yang pekat. Rasa sakit yang pertama, yang pedih dan meledak-ledak, perlahan mengkristal. Ia berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih fokus. Bukan lagi sekadar kesedihan istri yang dikhianati. Ini adalah amunisi. Aku membolak-balik ponselku, memandangi nomor telepon yang kucatat dan tangkapan layar koordinat villa yang sudah kusimpan. Air mata akhirnya mengalir. Tetapi itu adalah air mata terakhir yang kuizinkan untuk rasa sakit yang polos. Setetes demi setetes, mereka membersihkan kabut kepedihan, meninggalkan visi yang jernih dan dingin. Mereka pikir mereka licik. Mereka pikir aku hanya Dinda, istri yang manis, patuh, dan mungkin agak naif. Mereka salah. Di balik senyum manis dan perhatian yang kupamerkan, sekarang ada seorang perempuan lain. Seorang perempuan yang telah menemukan peta pengkhianatan itu, dan yang akan mengikuti jalurnya sampai ke ujung. Aku tidak akan konfrontasi. Belum. Aku akan mengumpulkan. Aku akan mengamati. Aku akan menjadi bayangan yang setia, saksi yang tak terlihat dari kehancuran mereka sendiri. Esok pagi, saat Mas Putra berpamitan dengan ciuman rutin di pipi, aku membalasnya dengan senyuman.
Hati-hati di jalan, Mas. Meetingnya semoga sukses. Dan dalam hati, bisikku padanya, pada mereka berdua, permainan sudah dimulai. Dan kalian tidak tahu bahwa kalian sudah terlambat satu langkah. Keputusan untuk mengikuti mereka bukanlah sebuah pilihan impulsif, melainkan ritual penerimaan yang pahit. Setiap pagi setelah Mas Putra pergi, aku duduk di hadapan laptop, memeriksa aplikasi pelacak. Polanya mulai terbentuk. Hari Selasa dan Kamis, meeting luar, yang kerap berujung di kawasan segitiga emas, dekat butik-butik mewah dan hotel-hotel berbintang. Dan Tante Rani, menurut cekikan singkat di media sosialnya yang selalu dipoles sempurna, sering meeting di area yang sama untuk klien ekspatriat. Aku merancang strategi dengan dinginnya seorang jenderal. Topi kupluk lebar warna taupe, kacamata hitam bingkai besar yang menutupi separuh wajah, masker wajah surgical berwarna hitam, dan trench coat sederhana yang bisa menyamar di keramaian. Aku menyiapkan sebuah tas kecil berisi power bank, ponsel kedua untuk memotret, dan sebotol air. Aku merasa seperti aktris dalam film Mata-Mata yang Buruk, tetapi ini bukan film. Ini adalah hidupku yang perlahan-lahan dikikis menjadi debu. Hari H adalah sebuah Kamis yang cerah secara ironis. Aplikasi pelacak menunjukkan titik Mas Putra bergerak menuju sebuah mall mewah di kawasan Senayan. Tante Rani, pagi itu, mengunggah Instagram story cangkir kopi artisan dengan tag lokasi yang sama. Jantungku berdegup kencang, bukan karena gugup, tetapi karena sebuah antisipasi beracun, keinginan untuk memastikan bahwa kecurigaanku bukanlah paranoia. Aku tiba lebih dulu, memarkir mobil di lantai berbeda, lalu masuk dan mengambil posisi di sebuah kafe di balkon lantai 3 dengan view terbuka ke atrium utama. Dari sana, aku bisa mengawasi pintu masuk butik-butik ternama di lantai dasar. Kopi di depanku membiru, tak tersentuh. Tanganku menggenggam ponsel kamera, jempolku siap di atas tombol rekam. Dan kemudian, mereka muncul. Seperti adegan slow motion dalam mimpi buruk, aku melihat mereka berjalan dari arah parkiran basement. Mas Putra, dengan setelan jas abu-abu yang kupilihkan sendiri bulan lalu, tampak gagah. Di sampingnya, Tante Rani, mengenakan dress putih simpel yang justru memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Mereka tidak bergandengan tangan, tetapi jarak antara mereka begitu dekat, bahu mereka hampir bersentuhan. Ada sebuah aura intim, sebuah gelembung tak kasat mata yang menyatukan mereka, mengucilkan dunia sekitar. Aku membidikkan kamera. Klik, klik, klik. Mereka masuk ke sebuah butik perhiasan mahal. Dari kejauhan, aku bisa melihat Tante Rani mencoba sebuah kalung. Mas Putra berdiri di belakangnya, melihatnya melalui cermin. Bibirnya bergerak, mengatakan sesuatu yang membuat Tante Rani tersenyum malu-malu. Senyuman yang dulu ia berikan pada pacarnya di masa lalu, bukan pada keponakannya. Lalu, Mas Putra mengangguk pada sales, mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Transaksi dilakukan. Hadiah. Di sebuah toko perhiasan, di siang bolong. Setelah itu, mereka lanjut ke butik pakaian. Aku mengikuti dari lantai ke lantai, menggunakan tangga darurat dan kerumunan orang sebagai kamuflase. Di butik pakaian, sandiwara mereka mencapai puncaknya. Tante Rani mencoba sebuah gaun malam berwarna burgundi. Ia keluar dari fitting room, berputar-putar. Mas Putra duduk di sofa empuk, memandanginya bukan dengan pandangan seorang paman atau ipar, tetapi dengan pandangan penuh kepuasan dan kepemilikan seorang lelaki yang bangga pada wanita miliknya. Bagus, Ran. Suaranya terdengar samar-samar dari balik rak pakaian tempat aku bersembunyi. Panggilannya, Ran. Bukan, Tante, atau Rani. Ran, sebuah nama panggilan yang akrab, intim. Yakin? Tante Rani menjawab, berbisik namun masih terdengar. Agak ketat di bagian pinggang gak sih? Perfect. Kamu terlihat stunning, jawab Mas Putra. Lalu, dengan lancarnya, ia menambahkan, nanti malam kamu pakai ini, ya. Nanti malam, dua kata itu menggantung di udara ber-AC itu, menusukku seperti belati. Aku menekan tombol rekam video, menyimpan bukti nyata dari pengkhianatan itu. Tanganku dingin, tapi mataku kering. Mereka membeli gaun itu. Kemudian, seperti pasangan pada umumnya, mereka berjalan ke food court. Bukan area yang ramai,
tetapi di sebuah resto Jepang yang lebih privat. Aku duduk di booth belakang mereka, terhalang penyekat kayu. Aku memesan teh hijau, tapi telingaku menyipit, menangkap setiap potong kata. Villa Bogor minggu depan. Dinda sudah konfirmasi. Itu suara Mas Putra. Rendah. Kamu yakin ini aman? Suara Tante Rani. Ada sedikit kegelisahan. Aku merasa dia mulai curiga sejak parfum itu. Dint? Dia nggak akan pernah berani konfrontasi. Dia terlalu takut kehilangan kenyamanan ini. Lagian, dia yang ngajak kamu ikut. Semakin berbahaya justru semakin seru, kan? Ada nada meremehkan, hampir jijik, dalam suaranya saat membicarakanku. Tapi hatiku merasa tidak enak. SHH nggak usah dipikirin. Fokus aja kita nanti. Kolam renang pribadi, champagne, seperti yang pertama kali. Suaranya berbisik penuh janji. Aku mendengarkan, dan setiap kata adalah tetesan asam yang melarutkan sisa-sisa cinta yang masih menggantung. Mereka membicarakanku seperti membicarakan perabot rumah yang bodoh. Mereka merencanakan kesenangan mereka di atas penderitaanku. Dan, yang pertama kali, jelas merujuk pada pertemuan mesra mereka di Villa Puncak. Percakapan mereka beralih ke hal-hal lain. Rencana bisnis, gosip keluarga, dengan keakraban pasangan yang sudah lama bersama. Aku duduk membeku, teh hijauku tak tersentuh. Rasa mual naik ke kerongkonganku, tapi ku tahan. Aku harus lengkap. Aku harus punya semua bukti. Saat mereka akan pergi, aku keluar lebih dulu, berbaur dengan kerumunan. Dari balik sebuah pilar, aku melihat perpisahan mereka. Mereka tidak berciuman. Tapi, sebelum masuk ke mobil terpisah, Mas Putra meraih tangan Tante Rani, memeluknya erat, dan mencium keningnya. Lama. Dan Tante Rani membalas dengan memeluk pinggangnya. Wajahnya bersandar di dada Mas Putra. Sebuah pelukan yang penuh kerinduan, bukan pelukan keluarga. Aku memotretnya. Gambar terakhir dalam koleksi hari itu. 2 orang pengkhianat yang tenggelam dalam dunia mereka, di tengah keramaian mall. Perjalanan pulang ke rumah yang megah dan sunyi itu terasa seperti perjalanan panjang menuju sebuah kuburan. Aku melepas topi, kacamata, dan masker. Aku berdiri di depan cermin di hall masuk, memandangi wanita yang ada di sana. Matanya sudah tidak lagi bercahaya dengan kepolosan. Ada sebuah kedalaman yang gelap, sebuah ketegaran yang dingin. Ketika Mas Putra pulang malam itu, dengan wajah lelah yang klise, aku sudah menyiapkan makan malam favoritnya. Meetingnya panjang ya, Mas? Tanyaku, menyendokkan sup kepiting untuknya. Lagi musim tender proyek, Dint. Capek banget, keluhnya, sambil menggantungkan jasmirnya. Wah, jas barunya? Warna bagus, kataku, seolah baru melihat. Ah, ini yang lama. Cuma kamu yang gak perhatian aja. Godanya ringan, tapi ada sengatan kecil di dalamnya. Maafkan istri kamu yang kurang perhatian ini, ujarku, tersenyum manis. Ngomong-ngomong, tadi aku ke mall, lihat kalung baru di tosi itu. Kayaknya cocok buat Tante Rani, ya? Dia suka model simple gitu. Dia hampir tersedak sedikit sup. Tante Rani? Emang kenapa tiba-tiba mau beliin dia? Bukan. Cuma kepikiran aja. Soalnya tadi aku lihat. Kayaknya ada yang mirip dia dari kejauhan. Tapi mungkin salah lihat. Dia pasti sibuk meeting juga ya hari ini. Aku menatapnya langsung, dengan mata lebar yang penuh ketulusan palsu. Ia menghindari tatapanku, fokus pada makanannya. Iya. Kayaknya dia bilang ada meeting sama klien dari luar kota hari ini. Kamu aja yang lagi rindu sama tantemu. Aku tersenyum, mengangguk. Iya, Mas. Aku rindu sekali sama semua yang tulus. Dialog itu berakhir. Ia menonton televisi, aku membereskan dapur. 2 orang asing yang hidup di bawah atap yang sama, dikelilingi oleh kebohongan yang telah aku peta dan abadikan di ponselku. Di kamar tidur, saat lampu padam, aku berbaring memandangi langit-langit. Rasa sakit telah berubah total. Tidak ada lagi remah-remah keraguan. Yang ada sekarang adalah sebuah peta yang jelas. Sebuah rencana yang mulai terbentuk di kepalaku. Mereka ingin bermain api di villa? Mereka ingin sandiwara kebahagiaan di atas puing-puing harga diriku? Baik.
Aku akan memberi mereka panggung. Aku akan menjadi sutradara, penulis naskah, dan penonton utama dari kehancuran mereka sendiri. Kebencian yang membara itu kini telah menemukan jalannya. Ia tidak lagi liar, tetapi terarah, dingin, dan sangat berbahaya. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka album rahasia di ponselku. Foto-foto mereka di mall, video pendek percakapan mereka, tangkapan layar lokasi. Aku menyimpannya dengan judul, Bahan Pembuktian, Babak Pertama. Ini baru awal, Mas Putra. Ini baru awal, Tante Rani. Tunggu saja babak selanjutnya. Rencana itu matang di kepalaku seperti buah yang membusuk di pohon. Berat, penuh dengan racun, dan siap jatuh menghantam siapa saja di bawahnya. Aku tidak lagi perempuan yang menangisi pengkhianatan di bantal. Aku telah menjadi arsitek yang dengan teliti merancang reruntuhan rumah tangga mereka sendiri. Dan semuanya akan dimulai dari sebuah undangan. Aku memilih waktu yang tepat, sebuah Sabtu sore yang tenang, di mana kami duduk di teras belakang yang menghadap taman yang selalu dirawat dengan sempurna. Matahari sore menembus rimbunnya pohon palem, menciptakan pola cahaya dan bayangan di wajah Mas Putra yang sedang asyik memeriksa saham di tabletnya. Aku membawa nampan berisi teh herbal dan kue-kue kecil, menyusun adegan kenyamanan domestik yang paling meyakinkan. Mas, mulaku, suaraku sengaja dibuat lembut, sedikit melankolis. Aku merasa akhir-akhir ini kita seperti menjauh. Ia menoleh, ekspresinya sedikit terkejut, lalu cepat-cepat berubah menjadi perhatian yang biasa ia tampilkan. Apa maksudmu, Din? Kita baik-baik saja, kan? Tangannya meraih tanganku, tapi sentuhannya terasa seperti kulit ular, dingin dan licin. Entah, Mas, rasanya kita seperti dua penghuni asrama yang kebetulan sekamar. Bicara seperlunya, bertemu di meja makan, lalu kembali ke urusan masing-masing. Aku menunduk, memainkan peran istri yang terluka dengan sempurna. Aku rindu kita seperti dulu. Sebelum semua kesibukan ini. Sebelum kita mulai saling melewatkan. Diam sejenak. Aku bisa melihat roda pikirannya berputar cepat. Rasa bersalah? Tidak. Yang kulihat adalah kalkulasi. Ini adalah celah yang bisa ia manfaatkan untuk mendapatkan pembenaran atas kelakuannya. Atau setidaknya, mengalihkan perhatianku. Kamu benar, sayang. Aku juga merasa begitu. Aku terlalu fokus pada kerja. Maafkan aku, ujarnya, dengan nada yang terdengar tulus bagi yang tidak tahu. Ia meremas tanganku. Kita butuh waktu berdua. Inilah yang kupikirkan, ujarku, mengangkat wajah dengan mata berkilau seolah hampir menangis. Bagaimana kalau kita getawai? Staycation yang benar-benar privat. Aku sudah lihat-lihat, ada villa di Bogor yang bagus sekali. Kolam renang infinity, pemandangan pegunungan, chef pribadi. Hanya kita berdua. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan nada seolah dapat ide cemerlang. Atau, bahkan lebih seru, kita ajak Tante Rani saja. Dia akan selalu cerita betapa stresnya dengan pekerjaannya. Ini bisa jadi healing buat dia juga. Dan, kurasa dengan adanya dia, suasana akan lebih santai, kita bisa lebih seperti keluarga. Apa pendapatmu? Efeknya langsung terlihat. Matanya, yang tadi penuh dengan simulasi kekhawatiran, sekarang menyala dengan cahaya yang berbeda, cahaya kepentingan dan nafsu yang tersamar. Namun, di atas itu, ada juga sedikit kehati-hatian. Tante Rani? Emangnya dia mau? Tanyanya, berusaha membuat suaranya terdengar biasa saja, tapi ada nada yang sedikit tertahan di sana. Kenapa enggak? Aku yakin dia mau. Dia kan lagi butuh hiburan. Dan kita kan dekat. Jawabku, tersenyum manis. Kita bisa berenang bersama, barbecue, main board game. Seperti dulu waktu kita masih pacaran. Cuma sekarang tambah Tante Rani. Dia bisa jadi teman ngobrolku kalau Mas lagi sibuk telepon kerjaan. Aku menyelipkan alasan itu, memberinya justifikasi untuk menyingkir dariku dan menyendiri dengan Rani. Mas Putra tampak berpikir. Aku bisa membayangkan apa yang ada di kepalanya. Villa impian dengan wanita idamannya, dengan izin dan bahkan undangan dari istrinya sendiri. Ini adalah mimpi yang menjadi nyata bagi seorang pengecut seperti dia.
Namun, sisi liciknya masih berusaha memeriksa jebakan. Kamu nggak keberatan, ya? Maksudku, ini kan seharusnya waktu untuk kita berdua. Justru dengan adanya Tante Rani, aku harap kita bisa lebih rileks, Mas. Kadang saat cuma berdua, tekanannya malah lebih besar buat harus romantis atau sempurna. Dengan 3 orang, lebih kasual, ujarku, dengan logika yang terdengar masuk akal. Akhirnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum kemenangan yang ia kira tersembunyi. Kalau kamu sudah memikirkan sampai segitanya, ya sudah, aku setuju. Tante Rani pasti senang. Great. Aku yang urus semuanya ya, Mas. Biar kamu fokus kerja. Aku berjinjit dan mencium pipinya. Bibirku menyentuh kulit yang telah dicium wanita lain. Kita bikin hari-hari yang menyenangkan. Pertunjukan berikutnya adalah meyakinkan Tante Rani. Aku menelponnya keesokan harinya, dengan suara ceria penuh semangat. Tante Ran, ini Dinda. Gimana kabarnya? Stres lagi ngurusin klien. Dinda, sayang. Iya nih, lagi pusing sekali. Kenapa? Ada apa? Suaranya di seberang sana terdengar ramah, penuh kasih sayang palsu. Aku dan Mas Putra rencana staycation di Villa Bogor yang bagus minggu depan. Kebetulan kami ngobrol. Kami berdua merasa kasihan sama tante yang kayaknya lagi butuh break. Gimana kalau tante ikut? Gratis. Aku yang traktir. Anggap saja hadiah buat tante yang sudah baik banget sama kami. Aku membuat tawarannya sulit ditolak. Diam sejenak. Aku bisa mendengar tarikan napasnya. Ikut? Kamu yakin, Din? Ini kan waktu untuk kamu dan Mas Putra. Justru, aku malah malu. Kadang kami berdua di rumah juga jarang ngobrol seru. Dengan adanya tante, kita bisa ngobrolin banyak hal. Mas Putra juga setuju. Loh, dia bilang, iya, ajak Tante Rani biar seru. Aku menyebut namanya dengan sengaja, memberikan restu dari pihak pria dalam perselingkuhan mereka. Suara Tante Rani menjadi lebih hangat, lebih bersemangat. Mas Putra bilang gitu? Wah, ya, kalau kalian berdua baik-baik seperti itu, yang gak enak aku nolak. Tapi benar ya, gak ganggu. Ganggu apanya? Tante, malah senang ada yang nemenin aku kalau Mas Putra lagi sibuk di telepon. Jadi, deal. Deal, sayang. Terima kasih ya, Dinda. Kamu baik sekali. Ada nada lega dan sukacita yang nyata dalam suaranya. Sukacita karena akan menghabiskan waktu dengan kekasih gelapnya, dengan restu dari istrinya. Betapa manisnya ironi. Setelah telepon berakhir, aku melemparkan ponselku ke sofa. Aku berdiri di tengah ruang keluarga yang luas dan hening. Rasa mual yang keras membelit perutku. Mereka telah menggigit umpan itu. Keduanya, dengan rakus dan naif. Dialog-dialog kecil berikutnya di rumah pun menjadi bagian dari sandiwara. Mas Putra mulai bersemangat merencanakan staycation. Kita bawa board game yang itu ya, Din? Yang pernah kita mainin dulu. Tanyanya suatu malam. Boleh banget, Mas. Tante Rani pasti suka. Dia kan kompetitif. Jawabku sambil melipat baju. Kolam renangnya bagus, ya? Jadi pengen berenang lama-lama. Gumamnya, matanya menerawang. Iya, katanya airnya hangat. Perfect buat relaksasi. Balasku, sambil dalam hati menyelesaikan kalimatnya. Perfect untuk kalian berdua. Demikian pula, saat Tante Rani berkunjung beberapa hari kemudian untuk membahas packing list, kecongkakan mereka hampir tak terbendung. Villanya ada dapurnya lengkap enggak, Din? Kalau ada, aku bisa masak spesial buat kalian, ujar Tante Rani, tersenyum padaku. Wah, jangan repot-repot, Tante. Tapi kalau mau, silakan. Mas Putra paling suka masakan Tante, jawabku. Mas Putra yang sedang di sebelah, tersenyum senang. Bener, masakan Rani emang juara, sahutnya. Panggilan Rani lagi. Di hadapanku. Mereka sudah begitu nyaman. Aku hanya tersenyum, menyeruput teh. Biarkan mereka merasa aman. Biarkan mereka merasa telah menipu dunia. Biarkan mereka memasuki perangkap dengan sukarela, bahkan dengan tarian kegirangan. Malam sebelum keberangkatan,
Aku berdiri di depan cermin di kamar tidur. Aku memandangi wanita yang akan pergi ke villa itu. Dia mengenakan piyama sutra yang mahal, rambutnya terurai, wajahnya tenang. Tapi di balik mata yang tenang itu, ada badai yang telah disiapkan dengan sempurna. Aku membuka laci rahasia, memandangi ponsel kedua yang penuh dengan bukti, dan sebuah nomor telepon penghulu yang sudah tersimpan. Selamat bersenang-senang, bisikku pada bayanganku sendiri, senyum tipis mengingkari wajah yang datar. Karena besok, pesta kalian akan berubah menjadi pengadilan. Dan aku akan menjadi hakim, juri, dan algojo yang membawa hukumanku sendiri. Perangkap telah terpasang. Umpan telah dilahap. Sekarang, tinggal menunggu saat yang tepat untuk menarik tali itu, dan menyaksikan bagaimana bangunan kebohongan mereka rubuh menimpa mereka sendiri. Perjalanan menuju villa di Bogor dilakukan dalam satu mobil. Aku menyetir, sementara Mas Putra dan Tante Rani duduk di barisan belakang. Alasannya? Aku mau fokus nyetir. Mas, kamu temenin Tante Rani aja di belakang, biar dia nggak bosan. Mereka menerima pengaturan itu dengan sedikit rasa malu yang cepat tenggelam dalam antisipasi menyenangkan. Sepanjang perjalanan, suara tawa mereka, obrolan ringan tentang pemandangan, dan musik jazz yang mereka pilih bersama mengisi kabin. Aku hanyalah supir yang tak terlihat, menyimak setiap gelak tawa yang dipaksakan saat lelucon mereka terlalu dalam, setiap bisikan singkat saat aku membelokkan mobil. Villanya memang luar biasa, persis seperti di iklan. Bangunan modern minimalis dengan dinding kaca besar yang menghadap langsung ke lembah hijau dan kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan langit. Saat petugas villa membawa barang-barang kami ke dalam, aku mengamati bagaimana mata mereka, Mas Putra dan Rani, berbinar-binar, bukan pada keindahan alam, tetapi pada kebebasan ilusi yang akan mereka dapatkan di tempat ini. Aku ambil kamar yang menghadap ke timur ya, biar kena matahari pagi, ujarku, mengambil inisiatif memilih kamar terkecil yang letaknya agak terpisah, di ujung koridor. Kalian bisa pilih yang sebelah sini, yang lebih luas dan view ke kolamnya lebih bagus. Kamu yakin, Din? Tanya Mas Putra, mencoba terdengar prihatin. Pasti. Ini kan buat healing. Aku mau yang agak privasi dikit. Kalian berdua aja yang di kamar utama yang ada balkonnya. Godaku ringan. Toh pasti sering keluar kamar juga. Aku malah mungkin banyak tidur. Tante Rani tersipu malu yang aneh. Ah, Dinda, jangan gitu. Kami juga mau deket-deket sama kamu. Tenang, Tante. Nanti kita kumpul di ruang keluarga atau di kolam. Ayo, masuk dulu, mandi, lalu kita eksplorasi. Pembagian kamar itu adalah langkah strategis pertama. Itu memberi mereka ruang ilusi kebebasan, dan memberiku akses untuk mengamati tanpa terlihat. Kamarku memiliki balkon kecil yang persis berseberangan dengan balkon kamar utama, dengan jarak yang cukup untuk tak terlihat, tapi masih dalam jarak dengar jika suara mereka cukup keras. Setelah mandi dan beres-beres, kami bertemu di ruang keluarga. Tante Rani sudah mengenakan cover up pantai bergaya kimono yang sensual, sementara Mas Putra sudah memakai kaos dan celana renang. Aku sengaja memakai daster katun biasa dan berkata, aku mau bikin jus dulu buat kita dan cek persediaan di dapur. Kalian duluan aja berenang, ya? Aku nyusul. Mereka tidak perlu disuruh 2 kali. Tatapan mereka saling mengunci, senyum kecil muncul. Ya udah, hati-hati di dapur, Din, kata Mas Putra sambil sudah berjalan ke arah kolam. Aku berpura-pura sibuk di dapur mewah itu selama sekitar 20 menit. Lalu, dengan hati-hati, aku naik ke lantai 2 dan masuk ke kamarku. Aku mendekati jendela balkon yang sudah kusiapkan dengan tirai tipis sebagai penyamaran. Dari sana, pemandangan itu terbentang jelas. Kolam renang infinity yang biru jernih membentang di bawah langit sore yang mulai berwarna jingga. Dan di dalamnya, ada mereka. Awalnya mereka hanya berenang santai, saling menyemprotkan air. Tawa mereka, yang dulu kudengar samar-samar di mobil, kini terdengar jelas dan tanpa filter. Tawa yang lepas, intim, dan penuh hasrat yang tak terbendung. Lalu, adegan itu mulai meningkat. Tante Rani berpura-pura kejanggalan di bagian kolam yang dalam. Put, aku kayaknya kram, teriaknya, dengan dramatisasi yang berlebihan. Mas Putra segera menyambar, berenang cepat mendekatinya. Rani,
Ayo ke pinggir. Tangannya meraih pinggangnya, bukan membantu seperti biasa, tetapi dengan genggaman erat, penuh posesif. Dia mendorongnya ke pinggir kolam, dan di sana, di tepi marmer yang basah, dia membantunya naik. Tapi bantuan itu lama. Terlalu lama. Tangan Mas Putra tetap melingkari pinggang Tante Rani, sementara tubuhnya hampir menindihnya. Wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Mas Putra. Suaranya rendah, berbisik, tapi masih terdengar olehku di atas. "Ada, di betis," bisik Rani, menggigit bibir. Tangannya menempel di dada Mas Putra yang basah. Aku pijit. Dan dia berlutut di tepi kolam, memegang betis Tante Rani, memijatnya dengan gerakan yang lambat, sensual, jelas bukan pijatan untuk kram. Matanya tak lepas dari wajah Rani, yang memandangnya dengan tatapan berair, penuh pengabdian dan nafsu. Aku mengangkat ponselku, zoom in, dan mulai merekam. Gambar mereka yang basah, setengah berpakaian, dalam pose yang tak bisa disangkal lagi sebagai pose sepasang kekasih, terekam dengan jelas. Tak ada suara yang perlu direkam selain desahan kecil Tante Rani yang terdengar saat pijatan berlanjut terlalu lama. Sudah cukup," akhirnya Rani berbisik, namun tangannya membelai rambut Mas Putra yang basah. Mas Putra mengangkat wajah, dan untuk sesaat, mereka saling memandang. Dunia seolah lenyap bagi mereka. Kemudian, dengan gerakan pelan yang penuh intens, Mas Putra membungkuk dan mencium, bukan bibir, tapi leher Tante Rani, persis di bawah telinga. Sebuah ciuman yang intim, penuh janji. Rani memejamkan mata, mendongak, menyerah pada sensasi itu. Aku menahan napas. Jari-jariku dingin memegang ponsel. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah konfirmasi visual yang brutal, tak terbantahkan. Setelah momen mematikan itu, mereka akhirnya berpisah, duduk di pinggir kolam, kaki mereka berayun-ayun di air. Mereka mulai berbicara, dan angin sore membawa potongan-potongan percakapan mereka ke telingaku. "Lebih santai di sini. Tanpa harus sembunyi-sembunyi," kata Rani. "Hampir sempurna," jawab Mas Putra. "Dia di dapur lama ya? Mungkin sengaja kasih kita waktu. Dia memang polos, Put. Jangan meremehkan. Tapi, ya, mungkin dia hanya butuh waktu sendiri. Akhir-akhir ini dia memang aneh. Yang penting kita bisa seperti ini. Besok malam, setelah dia tidur, rencananya masih jalan." Suara Rani penuh harap. "Tentu. Champagne sudah dingin di kulkas. Aku tunggu di balkon jam 11. Percakapan itu membuatku menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Polos. Aneh. Mereka merancang pertemuan malam buta di balkon, di villa yang kusewa, saat mereka pikir aku tertidur. Tak lama kemudian, aku turun dengan membawa nampan berisi jus. Wajahku sudah kusetel kembali menjadi rileks dan bahagia. "Wah, segarnya," seruku saat mendekati mereka. "Sudah puas berenang?" Mereka agak terkejut, lalu cepat-cepat menjauh sedikit satu sama lain. "Iya, Dint. Kolamnya bagus banget," sahut Mas Putra, dengan suara sedikit serak. "Tadinya mau pijitin kamu, tapi kamu lama di dapur," tambah Tante Rani, berusaha terdengar natural. "Aduh, maaf. Tadi ada telepon dari provider soal paket internet villa. Sudah, minum jus biar segar." Aku membagikan gelas, duduk di kursi santai agak jauh dari mereka. Aku memandangi mereka minum, wajah mereka masih merah oleh matahari dan momen intim yang baru saja mereka bagi. "Kita barbecue malam ini, yuk," usulku. Aku lihat dapurnya lengkap. "Bagus ide," sahut mereka berdua hampir bersamaan, lalu saling pandang dan tertawa kecil. Gelagat seperti sepasang kekasih yang kompak. Malam itu, saat kami memanggang jagung dan steak, aku mengamati dinamika mereka. Bagaimana Mas Putra dengan sigap mengambil alih panggangan dari Tante Rani dengan alasan, nanti kepanasan, sentuhan tangan mereka yang sengaja dibuat. Bagaimana Tante Rani menyuapkan potongan steak kecil ke mulut Mas Putra, dan dia memakannya sambil menatap matanya. Aku ikut tertawa, ikut bercanda, menjadi penonton yang antusias untuk sandiwara mereka sendiri. Saat aku akhirnya mengantuk dan pamit tidur jam 10 malam, aku melihat lega yang tak terbendung di wajah mereka. "Tidur nyenyak, Dinda,"
kata Tante Rani, memberikan pelukan hangat yang terasa seperti pengkhianatan berlapis. Jangan begadang ya, kalian, balasku, tersenyum. Nikmati malamnya. Aku naik ke kamarku, tapi tidak untuk tidur. Aku mematikan lampu, lalu kembali ke posisi pengamat di balik tirai balkon. Tepat jam 11, seperti yang direncanakan, lampu di balkon kamar utama menyala redup. Mas Putra muncul, membawa 2 gelas champagne. Beberapa menit kemudian, Tante Rani menyusul, mengenakan night gown sutra yang menerawang. Mereka duduk berdekatan, berbicara dengan suara berbisik, tertawa kecil. Lalu, mereka berciuman. Ciuman yang panjang, penuh gairah, di bawah cahaya bintang dan lampu taman. Aku merekam semuanya. Gambar yang kurang jelas, tetapi cukup untuk menangkap siluet 2 tubuh yang menyatu. Hatiku tak lagi berdarah. Hatiku sekarang adalah balok es yang siap digunakan untuk membekukan dan menghancurkan mereka. Sandiwara di kolam renang hanyalah pembuka. Mereka telah memberikan semua bukti yang kubutuhkan. Dan besok, di siang hari yang cerah, sandiwara terakhir akan dimainkan. Dengan aku sebagai sutradara, dan mereka sebagai pemain yang tak menyadari bahwa naskahnya telah berubah menjadi vonis. Keesokan paginya, villa itu disinari cahaya matahari yang kejamnya jernih, seolah-olah alam menolak bersekongkol dengan kegelapan yang merayap di dalam dindingnya. Aku bangun lebih awal, sebelum mereka. Suara burung berkicau di luar terdengar ironis terhadap rencana pembalasan yang matang di kepalaku. Malam tadi, setelah merekam ciuman mereka di balkon, aku tidak bisa tidur. Bukan karena kesedihan, tetapi karena adrenalin dari sebuah misi yang hampir mencapai puncaknya. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan ritmis. Setiap irisan buah, setiap tuang jus, adalah sebuah mantra persiapan. Pikiranku berjalan jauh lebih cepat dari tanganku. Percakapan mereka tentang besok malam, jam 11, tadi malam sudah kudengar. Hari ini adalah hari terakhir sandiwara mereka. Dan juga hari pertama pembalasananku. Saat mereka turun, masih dengan wajah mengantuk namun puas dari malam rahasia mereka, aku sudah menyambut dengan senyuman cerah. Selamat pagi. Aku bikin sarapan lengkap. Buah segar, scrambled egg, roti bakar. Habiskan ya, biar kuat buat berenang lagi nanti, ujarku sambil menata meja. Wah, Dinda semangat banget pagi-pagi, komentar Tante Rani, duduk dengan robenya yang masih sensual. Ada bekas senyum puas di sudut bibirnya yang tidak bisa ia sembunyikan. Lagi mood aja. Udah, Mas, cepat makan sebelum dingin, sahutku pada Mas Putra yang duduk di seberang Rani. Mata mereka saling berpapasan, berbagi rahasia yang membuat sarapan ini terasa seperti pesta kemenangan bagi mereka. Aku ikut makan, dengan selera yang mengejutkan mereka. Kamu lahap sekali, Din, kata Mas Putra, sedikit terkejut. Emang, udara pegunungan bikin lapar. Oh iya, aku tadi pagi ingat, aku ada janji sama teman lama di Ciapus nih. Dia baru balik dari luar negeri, cuma bisa ketemu siang ini. Jadi, aku mungkin akan keluar bentar setelah sarapan. Kalian berdua mau ikut atau mau santai aja di villa? Tantanganku itu membuat mereka terhenti sejenak. Aku melihat pertukaran pandangan kilat di antara mereka. Sebuah kesempatan tak terduga untuk benar-benar sendirian, tanpa kehadiranku yang mengganggu. Ah, kita ikutin kamu kemana sih, Din? Kamu aja yang ketemu temen. Kita di villa aja, santai-santai, jawab Mas Putra cepat, berusaha terdengar tidak terlalu bersemangat. Kapan baliknya? Aku nggak tahu. Mungkin siang, mungkin agak sore. Tergantung obrolan. Tapi aku pastikan balik sebelum makan malam. Kita masak bersama lagi, ujarku sambil tersenyum. Jadi, villa dan kolam renang sepenuhnya untuk kalian berdua ya hari ini. Manfaatkan. Rasa syukur yang hampir tak tertahankan terpancar dari wajah mereka. Tante Rani bahkan berkata, hati-hati di jalan, ya, sayang. Jangan buru-buru. Nikmati waktu sama temenmu. Ada nada iba yang palsu dalam suaranya, seolah-olah dia memberiku hadiah. Ini adalah bagian dari rencanaku. Memberi mereka rasa aman yang sempurna, ruang yang lapang, sehingga mereka akan benar-benar tenggelam dalam ilusi kebebasan mereka. Dan aku akan menggunakan waktu ini untuk persiapan terakhir.
Setelah sarapan, aku berpura-pura bersiap-siap. Aku mengenakan jeans dan kaos sederhana, membawa tas kecil. Aku pergi dulu ya. Have fun, you too. Aku melambaikan tangan dan keluar dari villa, masuk ke mobilku. Tapi aku tidak pergi ke Ciapus. Aku hanya menyetir sekitar 15 menit, menuju sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan di desa sebelah. Di sanalah, pria yang sudah kutunggu duduk di sudut. Dia adalah Pak Haji Mansur, seorang penghulu berusia sekitar 60 tahun dengan kumis putih dan sorban rapi. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam dan penuh pengalaman duniawi. Aku telah menghubunginya seminggu yang lalu, setelah memastikan rencana Staycation ini. Percakapan kami saat itu berlangsung singkat dan jelas. Ada pasangan yang ingin dinikahkan secara sirri, Pak Haji. Tapi, situasinya khusus. Mereka keluarga dekat saya. Ada hal-hal yang membuat pernikahan resmi harus segera dilakukan, demi menutup aib. Aku tidak berbohong sepenuhnya, hanya memutar fakta. Biasanya perlu wali, saksi, dan persetujuan mempelai, kata Pak Haji, dengan suara berat. Semua sudah ada. Wali akan diwakilkan. Saya punya surat kuasanya. Saksi ada 2 orang yang saya bawa. Dan kedua mempelai, mereka akan menyetujui. Di tempat yang privat. Di sebuah villa. Saya akan pastikan semuanya berjalan lancar. Saya butuh bapak yang fleksibel dan bisa diskret. Lalu, aku menyebutkan angka yang membuatnya terdiam sejenak. Uang itu bukan hanya untuk jasanya, tetapi juga untuk diamnya. Sekarang, di warung kopi ini, kami bertemu untuk briefing terakhir. Aku membeli 2 kopi hitam dan duduk di hadapannya. Semua sudah siap, Pak Haji? Tanyaku, suaraku datar. Iya, Bu Dinda. Surat-surat nikah siri sudah saya siapkan. Tapi saya masih perlu mendengar langsung ijab kabul dari kedua mempelai dan kesaksian 2 saksi. Jawabnya, menatapku penuh pertanyaan yang tak sepenuhnya terucap. Saksi akan datang tepat waktu. Saya sendiri yang akan menjadi saksi pertama. Dan saya akan mengatur agar ada seorang staf villa yang bersedia menjadi saksi kedua dengan imbalan yang pantas. Untuk mempelai. Aku mengambil napas dalam. Mereka akan setuju. Pak, percayalah. Ini untuk kebaikan semua pihak. Untuk mengamankan banyak hal. Pak Haji mengangguk pelan, mungkin sudah menduga ada drama keluarga rumit di balik ini. Namun uang yang kubayarkan di muka cukup untuk membungkus rasa ingin tahunya. Jam berapa? Jam 3 sore. Saya akan menjemput Bapak di sini jam 2.30. Bapak akan saya sembunyikan dulu di kamar pembantu di lantai dasar villa. Saatnya tiba, saya akan membawa Bapak ke ruang tamu. Lalu, prosesi bisa dimulai. Aku menjelaskan dengan rinci, seperti seorang sutradara yang mengarahkan aktor pendukung. Dan, mereka akan mengenakan pakaian yang pantas. Sudah saya siapkan. Cukup sederhana, tapi layak. Aku sudah menyiapkan kemeja putih bersih untuk Mas Putra dan kebaya simpel berwarna krem untuk Tante Rani. Keduanya adalah pakaian yang mereka bawa dan tinggalkan di kamar masing-masing. Aku akan memastikan mereka memakainya, dengan satu dan lain cara. Setelah deal final, aku membayar kopi kami dan meninggalkan Pak Haji. Aku masih punya waktu. Aku kembali ke area sekitar villa, tapi tidak masuk. Dari posisi parkir yang tersembunyi di atas bukit, dengan bantuan binokular kecil, aku bisa melihat ke arah kolam renang villa. Dan di sana, seperti yang diperkirakan, mereka sedang bersenang-senang. Mereka berdua sedang berjemur di daybed, berbaring berdampingan. Dari kejauhan, aku bisa melihat Mas Putra sedang memegang tangan Tante Rani. Lalu, dia membalikkan badannya, menaikinya dengan pose menggantung. Dan, mereka berciuman lagi. Panjang dan tanpa beban. Seolah-olah mereka benar-benar sendirian di dunia. Aku mengambil beberapa foto dari kejauhan. Bukti tambahan. Hatiku tidak lagi perih melihatnya. Adegan itu hanyalah konfirmasi visual bahwa rencanaku tepat. Mereka tenggelam dalam nafsu dan kelalaian. Mereka tidak akan menduga apa-apa. Aku kemudian pergi ke sebuah toko kecil, membeli beberapa kebutuhan palsu, sebagai alasan perjalananku, kue tradisional dan beberapa bungkusan kopi luwak. Lalu,
Aku menghubungi manajer villa melalui telepon. Pak Agus, ini Dinda, yang menyewa villa Alamanda. Saya butuh bantuan. Saya akan ada acara keluarga kecil nanti sore, dan butuh 1 staf untuk membantu menyaksikan sebuah prosesi adat. Cukup hadir 10 menit. Saya akan beri tips tambahan yang setara dengan gaji seminggu. Setelah sedikit negosiasi, Pak Agus, sang manajer yang biasanya tinggal di pos keamanan, setuju. Dia akan menjadi saksi kedua. Semua elemen sudah dipapan catur. Penghulu, saksi, pakaian, lokasi, dan bidak-bidak utamanya, Mas Putra dan Tante Rani, sedang berjemur dengan puas, tak menyadari bahwa matahari yang mereka nikmati akan segera terbenam untuk selamanya dalam hidup mereka. Aku mengecek ponselku. Ada pesan dari Mas Putra. Din, baliknya jam berapa? Kami mau pesan makanan buat makan siang. Mau sekalian buat kamu nggak? Aku membalas, aku bakal lama. Makan aja kalian berdua. Jangan tunggu. Aku makan di luar. Nanti sore balik. Enjoy ya. Balasannya cepat. Oke. Hati-hati. Singkat. Padat. Penuh kebahagiaan karena aku tidak ada. Aku menyimpan ponselku, menyalakan mobil, dan berputar-putar di sekitar kawasan Bogor untuk menghabiskan waktu. Pikiranku berlatih setiap adegan, setiap kemungkinan reaksi mereka, setiap ancaman yang harus kuucapkan. Aku menyusun kata-kata dengan cermat. Ini harus cepat, tajam, dan tak terbantahkan. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, aku mulai merasa tegang. Tetapi tegang seorang atlet sebelum pertandingan, bukan korban sebelum dieksekusi. Aku kembali ke warung kopi, menjemput Pak Haji. Aku membawanya melalui pintu belakang villa, langsung ke kamar pembantu kecil di lantai dasar yang memang kosong. Aku memberinya air minum dan memintanya bersabar. Akan saya panggil saatnya tiba, Pak Haji. Tunggu sinyal saya. Ingat, Bu, nikah ini sah di agama, tetapi tanpa kehadiran wali perempuan yang sesungguhnya dan dengan paksaan terselubung, akan penuh dengan keberatan di kemudian hari. Keberatan di kemudian hari adalah masalah mereka, Pak Haji, jawabku dingin. Yang penting hari ini, ijab kabulnya sah dan tercatat. Itu yang mereka butuhkan. Aku meninggalkannya di kamar yang sempit, dengan Al-Quran dan perlengkapan nikahnya di atas meja kecil. Kembali ke mobil, aku mengambil tas berisi pakaian yang kusiapkan untuk mereka. Lalu akhirnya, dengan napas teratur, aku memasukkan kunci ke pintu utama villa. Saat aku masuk, suasana hening. Lalu, kudengar suara tawa dari arah kolam. Aku meletakkan tas dan kue-kue pembuktian di meja dapur, lalu berjalan pelan ke arah jendela. Mereka sedang duduk di air dangkal kolam, saling berpelukan. Mas Putra membelakangiku. Aku mengambil ponselku, memotret 1 gambar terakhir dari seri kebahagiaan mereka. Lalu, aku menarik napas dalam-dalam. Waktunya telah tiba. Panggung telah siap. Para pemain utama sedang dalam posisi. Dan aku, Dinda, akan segera mengangkat tirai untuk babak terakhir dari tragedi yang mereka tulis sendiri. Persiapanku selesai. Sekarang, saatnya untuk eksekusi. Waktu seolah membeku di antara detik jantungku yang berdegup keras dan langkah-langkahku yang terukur menuju jendela. Aku menyaksikan mereka di kolam, 2 siluet yang menyatu dengan latar belakang lebatnya hutan Bogor. Mas Putra sedang membelai punggung Tante Rani, kepalanya bertumpu di bahunya. Mereka terlihat seperti pasangan dalam iklan wisata roman, damai, mesra, dan bebas dari beban dunia. Ilusi yang akan segera kuhancurkan dengan cara yang paling brutal. Aku mundur pelan, tidak ingin menimbulkan suara. Pikiran dan tatapanku kini fokus pada 1 titik, eksekusi. Aku kembali ke meja dapur, membuka tas berisi kemeja putih dan kebaya krem. Aku merapikan lipatannya, seolah-olah sedang mempersiapkan kostum untuk sebuah ritual. Lalu, dengan ketenangan yang kupaksakan, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat ke Pak Agus, manajer villa. Siap. 5 menit lagi ke ruang tamu utama. Balasan langsung masuk. Saya di luar, masuk sekarang. Langkahku berbelok ke koridor menuju kamar pembantu. Aku mengetuk pintu dengan kode 3 ketukan pelan. Pak Haji Mansur membukanya. Wajahnya masih tenang namun ada ketegangan di rahangnya.
Sudah waktunya, Bu. Sudah, Pak Haji. Silakan ikut saya. Mereka sedang di kolam. Kita akan menunggu di ruang tamu. Aku memandu pria tua itu melewati koridor bawah yang sepi, menuju ruang tamu utama yang luas dengan lantai marmer dan furnitur minimalis. Di sana, Pak Agus sudah menunggu, berdiri dengan kaku di dekat sofa, mengenakan kemeja dinas villa. Ia mengangguk padaku, matanya penuh tanya namun juga kepatuhan yang dibeli. Silakan duduk, Pak Haji, Pak Agus. Ini mungkin akan berlangsung cepat, bisikku. Sekarang, bagian tersulit, memanggil mereka. Aku berjalan menuju pintu kaca geser yang menghubungkan ruang tamu dengan area kolam. Aku menariknya dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian mereka. Mereka berdua menoleh, dan dalam sekejap, ekspresi puas di wajah mereka berubah menjadi kejutan yang kacau. Dinda, kamu sudah pulang? Tanya Mas Putra, dengan cepat menarik tangannya dari bahu Rani. Ya, Mas. Cepat kan? Temanku ada urusan mendadak. Aku tersenyum, tapi senyumku tidak sampai ke mata. Aku butuh kalian berdua di dalam. Ada sesuatu yang penting. Tante Rani tertawa gugup, berusaha menormalkan situasi. Yang penting apa, Dinda? Kami masih basah-basah nih. Ini tidak bisa menunggu. Sekarang juga. Tolong, kataku. Suaraku datar namun penuh tekanan yang tak terbantahkan. Mereka saling pandang, bingung dan mulai merasa tidak nyaman. Mas Putra menghela napas, seolah mengalah pada keanehanku. Baiklah, kami mandi dulu sebentar. Tidak perlu, potongku. Keringkan saja dan pakai handuk. Ini mendesak. Aku sudah mengambil 2 handuk besar dari rak dan melemparkannya ke arah mereka. Keraguan dan keengganan terpancar jelas, tapi mereka akhirnya menurut. Mereka naik dari kolam, tubuh mereka meneteskan air di lantai batu. Mereka mengeringkan diri seadanya, lalu melilitkan handuk di tubuh. Tatapan mereka penuh tanya, dan sekarang, sedikit ketakutan mulai merayap masuk. Aku memimpin mereka masuk ke ruang tamu. Saat mereka melangkah melewati ambang pintu, mereka membeku. Pandangan mereka tertumbuk pada sosok Pak Haji Mansur yang duduk tegap di sofa, memakai sorban dan kacamata baca, dengan setumpuk kertas di depannya. Dan Pak Agus yang berdiri dengan kaku di sampingnya. Ada, apa ini, Dinda? Suara Mas Putra keras, penuh pertahanan. Siapa mereka? Tante Rani memegangi handuknya erat-erat di dada, wajahnya pucat. Dinda? Aku tidak langsung menjawab. Aku menutup pintu kaca geser itu dengan pelan, mengunci suara gemericik air kolam di luar. Kemudian aku berbalik, menghadapi mereka dengan postur yang tegak. Mas Putra, Tante Rani. Mulaku, suaraku jernih dan dingin, memotong udara ber-AC yang tiba tasa menusuk. Selama beberapa bulan terakhir, saya telah mengikuti kalian. Saya tahu segalanya. Pertemuan di mal, pemberian kalung, villa di puncak, percakapan mesra, ciuman di balkon tadi malam, dan segala yang terjadi di kolam saat saya pergi tadi siang. Wajah mereka berubah dari bingung menjadi pucat pasi, lalu merah padam oleh campuran malu dan marah. Apa yang kau bicarakan? Kau sudah gila, bentak Mas Putra, melangkah mendekat. Gila. Aku mengeluarkan ponselku dari saku, membuka galeri. Aku memutar video pendek mereka berciuman di balkon, lalu menunjukkan foto-foto intim mereka di kolam tadi siang. Ini buktinya. Saya punya lebih banyak. Rekaman percakapan kalian di mal. Tangkapan layar koordinat villa puncak. Semuanya. Tante Rani terisak, tangannya menutupi mulut. Dinda, aku. Jangan, potong Mas Putra, masih berusaha mengambil kendali. Ini bisa dijelaskan. Itu cuma. Jangan hina kecerdasan saya lagi. Sergahku, suaraku meninggi untuk pertama kalinya. Kalian berselingkuh. Dengan sangat lancang. Di atas uang dan kenyamanan yang saya urus. Di belakang keluarga yang kalian hianati. Aku menunjuk ke arah Pak Haji. Ini Pak Haji Mansur, seorang penghulu. Dan ini Pak Agus, manajer villa, yang akan menjadi saksi.
Aku mengambil tas berisi pakaian dan meletakkannya di sofa. Ini kemeja putih untuk Mas Putra, dan kebaya untuk Tante Rani. Pakailah. Kalian akan dinikahkan. Di sini, sekarang juga. Diam yang mencekam menyergap ruangan. Mereka terlihat seperti ikan yang terlempar ke darat, terengah-engah. Kau benar-benar gila, teriak Mas Putra. Aku tidak akan menikahinya. Ini tidak masuk akal. Kau lebih memilih jalur lain, tanyaku, menatapnya tajam. Saya punya dua pilihan untuk kalian. Pilihan pertama, kalian menikah dengan baik sekarang, di hadapan penghulu dan saksi yang sah secara agama. Setelah itu, saya akan mengurus perceraian saya dengan Mas Putra dengan cepat dan damai. Kalian bebas menjadi suami istri yang sah. Aku berjalan mendekati mereka, setiap kata diucapkan dengan tekanan berat. Pilihan kedua, saya akan pergi dari sini, dan besok pagi, semua bukti ini, video, foto, transkrip percakapan, akan saya kirim ke keluarga besar, ke kantor Mas Putra, ke klien-klien Tante Rani, dan ke media sosial. Saya juga akan melaporkan perzinaan kalian ke pihak kepolisian dengan semua bukti yang ada. Bayangkan, Tante Rani, konsultan finansial ternama, menjadi bahan gunjingan nasional. Mas Putra dipecat dari perusahaan keluarga karena skandal moral. Kalian akan kehilangan segalanya. Reputasi, karir, penghormatan keluarga. Dan pada akhirnya, kalian mungkin akan tetap bersama, tapi sebagai sepasang pecundang yang dibenci semua orang. Tante Rani mulai menangis terseduh-seduh. Dinda, tolong, kita keluarga. Keluarga. Aku memotongnya, tatapanku seperti belati. Keluarga tidak tidur dengan suami keponakannya. Pilih, nikah sekarang, atau hancur total. Waktunya 5 menit. Mas Putra berdiri dengan napas memburu, matanya berpindah dari wajahku yang tak kenal ampun, ke wajah Rani yang penuh air mata, lalu ke Pak Haji yang diam menyaksikan. Aku bisa melihat kalkulasi di kepalanya. Kesombongan melawan ketakutan, nafsu melawan kenyataan. Akhirnya, bahunya turun. Kau benar-benar iblis. Tidak, Mas. Saya hanya cermin dari pengkhianatan kalian. Jadi, apa pilihannya? Ia memandang Rani, yang melihatnya dengan mata memohon, ketakutan. Rani, gumamnya. Kita tidak punya pilihan. Put, bisik Rani, suaranya parau. Mas Putra menatapku lagi, dan dalam pandangannya ada kebencian yang mendidih. Baik. Lakukan. Pakailah pakaiannya. Kami tunggu. Aku menunjuk ke arah kamar mandi tamu. Dengan gerakan seperti robot, mereka mengambil baju itu dan masuk ke kamar mandi secara terpisah. Suara isakan Tante Rani masih terdengar samar. Aku duduk di sofa, berhadapan dengan Pak Haji dan Pak Agus. Pak Haji menggeleng pelan. Ini berat sekali, Bu Dinda. Ini konsekuensi, Pak Haji. Mereka yang menabur angin, akan menuai badai. Mereka keluar beberapa menit kemudian. Mas Putra dalam kemeja putih yang membuatnya terlihat seperti mayat hidup. Tante Rani dalam kebaya krem, wajahnya bercucuran air mata dan mascara yang luntur. Mereka terlihat hancur, jauh dari gambar pasangan bahagia. Silakan duduk, kata Pak Haji dengan suara serius, memulai prosesi. Suasana terasa seperti pemakaman. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melaksanakan akad nikah antara saudara Putra Adi Kusuma dengan saudari Rani Sari Dewi. Apakah kedua mempelai siap? Tidak ada pilihan lain, kan? Gerutu Mas Putra. Jawab saja, desakku dari samping. Dia menarik napas. Saya siap. Tante Rani hanya mengangguk, menunduk, tak sanggup berkata. Prosesi itu berjalan dengan cepat dan hampa. Pak Haji membacakan khutbah nikah yang terasa seperti eulogi. Lalu saat ijab kabul tiba, wali diwakilkan dengan surat kuasa yang sudah kusiapkan, sebuah dokumen legal abu-abu yang kudapatkan dari seorang calo. Saya terima nikahnya Rani Sari Dewi dengan mas kawin berupa. Pak Haji melihatku. Seperangkat alat sholat dan uang tunai 5 juta rupiah, ujarku cepat. Aku sudah menyiapkannya. Mas Putra mengulangi ijab dengan suara parau, terputus-putus. Saya
Terima nikahnya, Rani Sari Dewi. Lalu, giliran Tante Rani. Dia menggigil. Saya. Air matanya menderas. Kobil tuh, bisikku padanya. Dingin. Dia menatapku, matanya penuh derita. Kobil tuh. Pak Agus menandatangani surat nikah Siri sebagai saksi, lalu aku. Kertas itu ditandatangani oleh mempelai dengan tangan gemetar. Tidak ada doa restu, tidak ada senyuman, tidak ada foto. Hanya bunyi pena di atas kertas dan isakan yang tertekan. Setelah selesai, Pak Haji dengan cepat memberkati dan mengemas barang-barangnya. Aku membayarnya dan juga Pak Agus, yang langsung pergi dengan wajah lega telah keluar dari situasi tidak mengenakan itu. Dan kini, di ruang tamu yang megah, hanya ada kami bertiga. Keheningan yang berat, dipenuhi oleh kehancuran yang baru saja disahkan. Aku berdiri. Selamat, kataku. Suaraku datar seperti baja. Pernikahan kalian sah. Semoga bahagia dengan kebohongan yang kalian peluk erat-erat ini. Aku mengambil tas kecilku, berisi ponsel dan dompet. Saya akan tinggalkan villa ini malam ini juga. Perceraian akan segera diproses. Dan ingat baik-baik, satu langkah salah dari kalian, satu kata yang menjelekkan nama saya, dan semua bukti ini akan tersebar. Jalani hidup kalian yang baru dengan baik. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Tidak ada yang mencoba menghentikan. Tidak ada kata-kata. Hanya tatapan kosong Mas Putra dan isakan tersendat Tante Rani. Saat aku menutup pintu villa, meninggalkan mereka di dalam reruntuhan pernikahan paksa mereka, langit Bogor sudah mulai gelap. Udara pegunungan terasa menusuk, tapi bagiku, itu terasa seperti napas pertama kebebasan. Rantai telah kutukar dengan sebuah bom yang kutanam di tengah hidup mereka. Dan aku tidak bisa menunggu untuk melihat ledakannya. Pintu villa yang kututup di belakangku bagaikan memisahkan dua dunia. Di luar, ada kegelapan yang tenang dan udara pegunungan yang menusuk paru-paru dengan kebebasan. Di dalam, ada atmosfer neraka yang baru saja kudirikan, terkurung oleh dinding-dinding kaca mahal dan perabotan mewah. Aku tidak langsung pergi. Aku berjalan perlahan ke mobil, duduk di balik kemudi, dan mematikan lampu kabin. Dari tempat parkir yang agak tersembunyi, aku bisa melihat cahaya lampu ruang tamu utama yang masih terang benderang. Aku ingin memastikan. Aku ingin menyaksikan awal karma yang mulai berdenyut di dalam. Tidak sampai 10 menit kemudian, bentrokan pertama terjadi. Suara itu terlalu redup untuk didengar, tetapi melalui jendela kaca yang besar, aku bisa melihat siluet mereka dengan jelas. Mas Putra, yang masih mengenakan kemeja putih seperti kostum penghinaan, tiba-tiba mengayunkan tangannya, menghantam sebuah vas kristal kecil dari meja kopi. Pecahan kaca berhamburan, memantulkan cahaya lampu seperti hujan api kecil. Tubuhnya tegang, menunjuk ke arah Tante Rani yang masih terpekur di sofa dengan kebayanya yang compang-camping. Aku menyalakan perekam audio dari ponsel yang kubaringkan di dashboard, dan sedikit membuka jendela mobil. Angin malam membawa potongan-potongan suara yang terfragmentasi, namun cukup untuk menangkap esensinya. Oh gila! Dia tahu segalanya. Selama ini dia tahu, teriak Mas Putra, suaranya melengking tinggi, penuh kepanikan dan kemarahan yang tak tertahankan. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak selalu merengek untuk ketemuan di mall, di kafe, selalu butuh perhatian. Tante Rani bangkit dari sofa, tangannya meraih kepala. Salahku? Salahku? Teriaknya balik. Suara yang biasanya merdu dan terkontrol kini pecah oleh histeria. Kau yang tidak bisa menahan diri. Kau yang selalu kirim pesan mesra pas tengah malam. Kau yang ajak ke villa puncak pertama kali. Ayo, Ran, kita butuh waktu berdua. Itu kan kata-katamu? Sekarang kau salahkan aku. Harusnya kau lebih hati-hati. Kau tahu dia istriku. Harusnya kau yang menjaga jarak, menolak. Mas Putra melangkah mendekat. Wajahnya mendekati wajah Rani yang basah oleh air mata dan mascara yang berantakan. Menolak? Menolak. Tante Rani tertawa terbahak-bahak, tapi itu adalah tawa yang pahit dan penuh keputusasaan. Kau pikir aku bisa? Setiap kali kau datang dengan wajah memelas, bilang pernikahanmu tidak bahagia, bilang Dinda tidak mengerti kamu, bilang hanya aku yang membuatmu merasa hidup,
Kau racuni aku, Put. Dan aku, bodohnya aku, termakan. Sekarang lihat kita. Dinikahkan paksa seperti anjing di hadapan penghulu. Kita seperti lelucon. Jangan bilang aku yang meracuni. Kau juga menikmatinya. Setiap hadiah mahal, setiap makan di restoran bintang 5, setiap kita. Suaranya tiba-tiba turun, menjadi bisikan penuh kebencian. Kau juga lapar, Rani. Jangan berpura-pura suci sekarang. Aku mencintaimu, pekik Tante Rani tiba-tiba, dan teriakan itu begitu keras hingga terdengar jelas hingga ke mobilku. Aku pikir ini cinta. Aku pikir kita akan bersama suatu hari. Tapi lihat kau sekarang. Lihat kau. Seorang pengecut yang malah menyalahkan aku karena ketahuan. Pernikahan kita, pernikahan palsu ini. Suaranya tercekik oleh isakan. Ini akan menjadi penjara kita. Jangan bicara tentang cinta sekarang. Hardik Mas Putra memutar badan, tangannya meremas-remas rambutnya sendiri. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus mencari solusi. Besok kita batalkan ini. Kita cari penghulu lain. Bilang kita dipaksa. Dan Dinda? Dia punya semua bukti. Put. Semua. Kau dengar ancamannya. Dia akan hancurkan kita. Rani menjatuhkan diri kembali ke sofa. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Kita lawan. Kita tuntut dia. Dia yang memeras kita. Mas Putra masih berusaha mencari ilusi kekuasaan. Dengan apa kita lawan? Hukum? Agama? Kita yang berzina. Put. Kita yang bersalah. Dia hanya memberikan konsekuensi yang paling menghancurkan. Suara Rani seperti orang yang tersadar dari mimpi buruk yang panjang. Dia menjebak kita dengan sempurna. Dan kita, seperti idiot, masuk ke dalamnya dengan sukarela. Diam sejenak. Mereka hanya saling memandang, bukan dengan cinta atau nafsu lagi, tetapi dengan kengerian akan realitas yang mereka hadapi. Pernikahan yang mereka rahasiakan, mereka impikan, kini menjadi kutukan resmi yang mengikat mereka dalam kebencian dan saling tuduh. Kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Mas Putra akhirnya luntur, pecah. Dia merosot ke kursi di seberang Rani, menatap lurus ke depan, wajahnya kosong. Aku tidak tahu, bisik Rani. Aku ingin pulang. Tapi aku tidak bisa pulang ke apartemenku. Ibuku, keluargaku, mereka pasti sudah tahu. Dinda pasti sudah beritahu mereka. Keluargaku juga, gumam Mas Putra dengan suara hampa. Ayah, dia tidak akan pernah memaafkanku. Mereka duduk dalam keheningan yang lebih menyiksa daripada teriakan. Dua orang yang beberapa jam lalu masih berciuman di bawah bintang, kini terpisah oleh jurang rasa bersalah, malu, dan kebencian yang mendalam. Ilusi cinta mereka terbakar habis oleh api realitas yang kunyalakan. Aku melihat Rani tiba-tiba berdiri lagi, berjalan ke minibar, dan menuang sebotol whisky besar ke dalam gelas. Dia meneguknya langsung tanpa es. Mas Putra melihatnya, lalu mengikuti, mengambil botol lain. Mereka tidak lagi berbagi champagne penuh gairah. Mereka masing-masing tenggelam dalam alkohol dan keputusasaan mereka sendiri. Ini adalah malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri yang sah. Tidak ada kamar pengantin berhiaskan bunga. Hanya ruang tamu yang berantakan oleh pecahan vas, 2 gelas berisi cairan coklat, dan kehancuran total dari sebuah hubungan yang dibangun di atas pasir pengkhianatan. Aku merasa sudah cukup. Aku menyimpan ponsel dengan rekaman audio pertengkaran mereka itu. Bukti tambahan yang memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi cinta mereka. Aku menyalakan mesin mobil dengan suara halus. Sebelum berpaling, aku melihat sekali lagi ke arah villa. 2 siluet itu duduk terpisah jauh, masing-masing terkurung dalam penderitaannya sendiri. Senyum tipis, tanpa kebahagiaan, muncul di bibirku. Mereka mengira pernikahan adalah akhir dari petualangan rahasia mereka, puncak dari cerita cinta terlarang. Nyatanya, itu hanyalah awal dari sebuah hukuman seumur hidup. Mereka sekarang terikat, bukan oleh cinta, tetapi oleh sebuah kontrak pernikahan paksa yang akan mengingatkan mereka setiap hari tentang betapa hancurnya mereka. Karma bekerja cepat. Dan aku, sebagai penyalanya,
bisa pergi dengan tenang. Mobil meluncur perlahan meninggalkan kompleks villa, membawaku turun melalui jalan berkelok yang gelap. Di belakang, villa itu perlahan menghilang dari kaca spion, beserta 2 orang di dalamnya yang baru saja memasuki neraka buatan mereka sendiri. Bagi mereka, malam ini adalah akhir dari segalanya. Bagi aku, ini baru permulaan. Dan aku tidak sabar untuk melihat babak-babak selanjutnya dari kehancuran mereka. Kembali ke rumah kami, atau lebih tepatnya, rumah yang akan segera menjadi milikku sendiri, terasa seperti memasuki museum pribadi yang dipenuhi oleh artefak kebohongan. Setiap lukisan, setiap vas, setiap bantal yang dulu kupilih dengan hati-hati untuk menciptakan home, kini terasa seperti properti dari sebuah sandiwara yang sudah usai. Namun, aku tidak punya waktu untuk meratapi kehancuran itu. Ada momentum yang harus kujaga. Ada perang yang harus diselesaikan. Keesokan paginya, bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit, aku sudah duduk di depan laptop di meja kerjanya. Sekarang mejaku, dengan secangkir kopi hitam pekat. Aku menyusun dokumen-dokumen bukti dengan rapi dalam sebuah folder digital. Foto-foto intim, tangkapan layar percakapan, rekaman audio pertengkaran mereka di villa, dan yang paling penting, salinan surat nikah siri mereka yang sudah kusimpan rapi. Lalu, aku menelepon seorang pengacara perempuan yang terkenal tegas dan tak kenal ampun dalam kasus-kasus perceraian tinggi aset, Bu Rika Suryadinata. Pertemuan kami di kantornya yang meyakinkan di kawasan Sudirman berlangsung singkat dan efektif. Aku menyodorkan flash disk berisi semua bukti. Cerai dengan alasan apa, Ibu Dinda? Tanyanya, matanya yang tajam menyelidik. Perceraian dengan kesepakatan bersama. No contest. Saya ingin dia menandatangani semua syarat saya. Dengan cepat dan tanpa ribut di pengadilan. Jawabku tenang. Dan apa jaminannya dia akan menyetujui? Aku tersenyum tipis. Dia tidak punya pilihan. Beritahu dia bahwa saya punya ini. Aku mengetuk flash disk itu. Dan beritahu dia bahwa jika dia membantah atau berusaha merebut apa yang menjadi hak saya, semua isi di dalam ini akan menjadi milik publik. Mulai dari keluarganya, dewan direksi perusahaannya, hingga media. Saya yakin dia akan melihat logikanya. Bu Rika mengangguk, memahami permainannya. Baik, saya akan hubungi pengacaranya. Biasanya dalam kasus seperti ini, pihak suami akan memilih diam dan mengalah untuk menghindari skandal yang lebih besar. Apakah ada tuntutan khusus? Rumah ini lengkap dengan semua isinya. Mobil saya yang sekarang. Dan separuh dari deposito serta saham yang dia pegang atas nama pribadi. Saya tidak menyentuh aset perusahaan keluarganya. Itu terlalu berisiko dan berantakan. Saya hanya ingin apa yang menjadi hak saya sebagai korban dan apa yang bisa membuat saya hidup mandiri. Plus, dia harus menanggung semua biaya perceraian dan honor Anda, Bu Rika. Reasonable. Gumam Bu Rika sambil membuat catatan. Saya akan mulai prosesnya hari ini juga. Dan benar. Dalam waktu 2 jam, Bu Rika meneleponku. Pengacara Mas Putra sudah menghubungi. Mereka kaget, tapi setelah saya berikan gambaran tentang materi yang kami miliki, mereka setuju untuk bertemu besok dan membahas penyelesaian damai. Mereka meminta agar semua materi dienkripsi dan tidak disebarkan. Tentu saja, jawabku. Selama semua berjalan lancar. Pertemuan itu terjadi di sebuah ruang rapat hotel yang netral. Aku datang didampingi Bu Rika. Dari seberang meja, Mas Putra duduk dengan wajah hancur, lingkaran hitam tebal di bawah matanya, didampingi oleh seorang pengacara pria parubaya yang terlihat kerepotan. Tatapan Mas Putra padaku penuh dengan campuran kebencian, ketakutan, dan sesuatu yang mirip ketakjuban ngeri. Putra sudah setuju dengan semua permintaan Dinda, kata pengacaranya, Pak Heru, dengan suara datar. Dia akan menandatangani surat pernyataan kesepakatan dan semua dokumen pengalihan aset, rumah, mobil, dan pembagian dana seperti yang disebutkan. Syaratnya, semua bukti yang Ibu miliki harus dihancurkan setelah proses selesai. Bu Rika tersenyum dingin. Kami tidak bisa menjamin penghancuran total, tapi kami bisa menjamin kerahasiaan. Materi tersebut akan disimpan di brankas kami dengan enkripsi ketat, hanya akan digunakan jika ada pelanggaran dari pihak Mas Putra di masa depan,
misalnya mencoba merebut kembali aset atau mencemarkan nama baik klien kami. Itu standar, Pak. Mas Putra menggeleng, menatapku langsung. Kamu puas sekarang, Dinda? Kamu sudah menghancurkan segalanya. Aku menatapnya balik, tanpa emosi. Saya hanya memanen apa yang kamu tanam, Putra. Kamu dan Rani yang menabur benih pengkhianatan. Saya hanya memastikan kalian menuainya. Dia mengatupkan mulutnya, rahangnya berkerut. Kau benar-benar berubah menjadi monster. Monster diciptakan, Putra, bukan dilahirkan. Aku menyerahkan pena ke arahnya. Tanda tangani. Maka kita semua bisa melanjutkan hidup. Dengan tangan gemetar, namun penuh kepasrahan karena terpojok, ia mulai menandatangani tumpukan dokumen di hadapannya. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar seperti derit pintu penjara yang sedang ditutup. Untuknya, ini adalah penjara kehilangan harta dan harga diri. Bagiku, ini adalah pintu kebebasan. Setelah semua dokumen ditandatangani dan disaksikan oleh pengacara masing-masing, Bu Rika mengumpulkannya dengan rapi. Proses pengadilan untuk mengesahkan perceraian dan pengalihan aset akan memakan waktu beberapa minggu, tapi dengan kesepakatan ini, semuanya akan berjalan lancar dan tanpa persidangan yang berisiko. Saat kami berdiri untuk pergi, Mas Putra tiba-tiba berkata, suaranya parau. Dinda. Aku berbalik. Ada apa? Rani, dia. Dia kesulitan melanjutkan. Apa dengan Rani? Istri barumu? Ucapku, sengaja menekankan gelar itu. Dia menyipitkan mata, menahan amarah. Dia hancur. Dia tidak bisa kerja, tidak bisa tidur. Keluarganya mengucilkannya. Dan kau pikir saya peduli? Tanyaku, dengan nada yang benar-benar datar. Dia adalah tante saya. Dia seharusnya melindungi saya, bukan menikam saya dari belakang bersama suami saya. Dia menuai apa yang dia tabur. Begitu juga kamu. Sekarang, jalani saja pernikahan barumu dengan baik. Semoga langgeng. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkannya terduduk pucat di kursinya. Bu Rika berjalan di sampingku. Kamu tangguh, Dinda. Jarang saya lihat klien bisa bersikap seperti itu. Tidak ada pilihan lain, Bu Rika. Kalau saya lemah, mereka yang akan menginjak-injak saya lebih dalam. Perjalanan pulang ke rumah yang sekarang sepenuhnya milikku terasa aneh. Keheningan masih sama. Tapi kini itu adalah keheningan milikku. Aku berjalan dari ruang ke ruang, mematikan lampu-lampu yang tidak perlu, mengunci setiap jendela. Aku akhirnya sampai di kamar tidur utama. Ranjang king size yang dulu kami bagi kini terasa sangat luas. Aku melepas spray bergambar yang dulu kami pilih bersama, menggantinya dengan set baru berwarna putih bersih. Sebuah awal yang baru. Malam itu, telepon berdering. Nomor yang tidak dikenal. Tapi firasatku mengatakan itu siapa. Aku mengangkat. Halo. Suara di seberang sana parau, penuh tangisan. Tante Rani. Apa yang bisa saya bantu, Tante? Jawabku, dingin. Dinda, tolong. Aku minta maaf. Aku tahu kata-kataku tidak ada artinya sekarang. Tapi aku benar-benar hancur. Putra, dia marah terus. Dia menyalahkan aku untuk semuanya. Kami tinggal di apartemenku dan ini seperti neraka. Suaranya terisak. Kalian sudah menikah, Tante. Itu berarti kalian harus bekerja sama mengatasi masalah. Bukan menelepon keponakan yang sudah kalian hianati untuk minta simpati. Tapi kami dinikahkan karena dipaksa. Itu tidak sah. Menurut penghulu dan hukum agama, itu sah, Tante. Dan kalian menyetujuinya. Jadi, itu masalah kalian berdua sekarang. Saya tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Jangan telepon saya lagi. Tunggu. Dinda, tolong. Bisakah kau membatalkan bukti-buktimu? Atau setidaknya, jangan kirim ke siapa-siapa? Aku mohon. Karirku. Kalian sudah mendapat peringatan saya di villa. Selama kalian tidak mengganggu saya, bukti-bukti itu akan diam di tempatnya. Tapi satu langkah salah, satu upaya untuk menyakiti saya balik, dan semuanya akan tersebar.
Itu adalah satu-satunya jaminan yang kalian dapat. Sekarang, jalani hidup kalian. Dan jangan hubungi saya lagi. Aku menutup telepon sebelum dia membalas. Aku memblokir nomornya. Lalu, aku berjalan ke balkon kamar tidur, memandang kota yang berkilauan di bawah. Ada rasa hampa, tapi juga ada sebuah kelegaan yang sangat dalam. Rantai-rantai itu akhirnya putus. Aku bebas dari penjara pernikahan yang penuh kebohongan. Perceraianku dengan Mas Putra berjalan dengan kecepatan yang mengejutkan bagi banyak orang, tapi tidak bagiku. Setiap dokumen, setiap proses, adalah langkah terencana dalam jalan keluarku. Dan ketika akhirnya surat cerai yang resmi tiba di tanganku, dibawa oleh Bu Rika dengan sebuah senyuman profesional, aku merasakan sebuah babak benar-benar berakhir. Aku memegang kertas itu, sebuah dokumen legal yang sederhana yang menandai berakhirnya 5 tahun hidupku dalam kebohongan. Tidak ada air mata, hanya sebuah kepuasan yang dingin dan sunyi. Mereka, di sisi lain, baru saja memulai perjalanan panjang mereka di dalam labirin yang mereka bangun sendiri. Pernikahan palsu mereka, yang seharusnya menjadi mimpi, telah menjadi mimpi buruk pertama dari serangkaian mimpi buruk yang akan datang. Dan aku, dengan surat cerai di tangan, siap untuk menyaksikan karma itu berunculan, satu persatu, dari kejauhan yang aman. Aku sudah memulai hidup baru. Sementara mereka, terjerat dalam ikatan pernikahan yang mereka benci, akan terus tenggelam. Itulah keadilan yang kupilih. Dan sejauh ini, itu bekerja dengan sempurna. Surat cerai di tanganku terasa lebih ringan dari selembar kertas biasa, namun dampaknya bagai batu besar yang kugulingkan dari pundak. Rumah yang luas itu, kini benar-benar milikku, bergema dengan keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang tertindas oleh rahasia, melainkan keheningan yang kupilih, sebuah kanvas kosong yang siap kuwarnai sesuai keinginanku. Aku mengganti kunci, mengganti kode alarm, bahkan mengganti tata letak furnitur. Setiap perubahan adalah ritual untuk menghapus sisa-sisa kehadiran mereka, untuk mengklaim kembali ruang yang telah mereka kotori dengan pengkhianatan. Namun, sementara aku perlahan-lahan membangun kembali bentengku, Mas Putra dan Tante Rani, atau sekarang harus kusebut Rani saja, terjebak dalam benteng mereka sendiri yang runtuh. Mereka tidak punya pilihan selain mengesahkan pernikahan paksa mereka di hadapan negara, jika tidak ingin hidup dalam status ambigu yang lebih memalukan. Tanpa restuku untuk membatalkan nikah siri itu, dan dengan ancaman bukti-bukti yang masih kugenggam, mereka terpaksa melangkah ke kantor urusan agama. Percakapan dengan ibuku, nenek dari Rani, tentang hal itu adalah salah satu momen tersulit, namun perlu. Aku mengundangnya ke rumah, menyajikan teh kesukaannya. Ibu, ada sesuatu yang harus ibu ketahui. Sesuatu yang buruk tentang Rani dan Putra. Mulaku, suaraku tenang tapi tegas. Ibuku, seorang wanita elegan berusia 60 tahun, memandangku dengan mata penuh kecemasan. Dinda, kau dan Putra, katanya bercerai? Kenapa tiba-tiba? Dan Rani kenapa? Aku mengambil napas dalam-dalam. Mereka berselingkuh, Bu. Sudah berbulan-bulan. Saya punya buktinya. Dan, karena situasinya rumit, untuk menutup aib dan memberikan konsekuensi, saya mendorong mereka untuk menikah. Mereka sudah menikah siri di Villa Bogor kemarin, dengan seorang penghulu. Wajah ibuku memucat, tangannya gemetar memegang cangkir. Apa? Tidak mungkin. Rani? Adik kecilku? Dan Putra? Suamimu? Air mata mulai menggenang di matanya, campuran dari rasa syok, malu, dan sakit yang mendalam. Saya minta maaf harus menyampaikan kabar buruk ini, Bu. Tapi ibu perlu tahu sebelum berita dari mulut ke mulut yang lebih buruk sampai ke ibu. Mereka akan menikah di KUA untuk mengesahkannya. Ibu tidak akan pernah menyetujui ini. Suara ibu tiba-tiba keras, penuh amarah yang ditujukan pada adiknya. Dia menghancurkan keluarga sendiri. Menghancurkan pernikahan keponakannya sendiri. Dia tidak punya hati nurani. Aku memegang tangan ibuku yang dingin. Saya tahu, Bu. Tapi ini sudah terjadi. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya yang memutuskan untuk bercerai, dan saya akan baik-baik saja. Tapi untuk Rani, dia bukan lagi saudara saya. Dan saya harap ibu bisa memahami keputusan saya untuk memutuskan hubungan dengan dia.
Ibuku menangis tersedu-sedu, tapi di antara isakannya, dia mengangguk. Tentu, sayang. Ibu di pihakmu. Ibu akan bicara dengan keluarga. Rani tidak akan lagi dianggap bagian dari keluarga kita. Dia memilih jalannya sendiri, dan dia harus menanggung konsekuensinya. Begitulah. Dalam waktu seminggu, keluarga besarku, dari pihak ibu dan ayah, mengadakan pertemuan darurat. Hasilnya adalah sebuah keputusan bulat. Rani dikucilkan. Namanya tidak akan lagi disebut dalam pertemuan keluarga, undangan tidak akan dikirimkan, dan bantuan finansial yang biasa diberikan keluarga padanya untuk membantu gaya hidup mewahnya yang seringkali tak sebanding dengan penghasilannya, diputus total. Ibuku sendiri yang menelepon Rani untuk menyampaikan keputusan itu. Dari cerita ibuku nanti, Rani hanya menangis di telepon, memohon, tetapi ibuku tetap teguh. Kau sudah dewasa, Rani. Kau pilih tidur dengan suami kemenakanmu sendiri. Sekarang tidurlah di tempat tidur yang kau sebar sendiri. Di sisi Mas Putra, keadaan tak kalah buruk. Ayahnya, seorang patriark yang sangat menjunjung tinggi nama baik, memanggilnya ke rumah keluarga di Menteng. Aku mendapat cerita lengkapnya dari adik perempuan Mas Putra, Siska, yang selalu berpihak padaku. Kakakku pulang dengan wajah seperti mayat hidup. Dint, bisik Siska melalui telepon, suaranya bergetar. Ayah marah besar. Dia bilang, kau lebih memilih nafsu daripada kehormatan keluarga. Kau mencoreng nama kita dengan berselingkuh, apalagi dengan keluarga istri sendiri. Ayah bilang, dia dicopot dari jabatan direktur pengembangannya. Dia sekarang cuma jadi staf khusus di kantor pusat, tanpa proyek, tanpa wewenang. Gajinya dipotong drastis. Ayah bilang, biar dia merasakan hidup susah dengan wanita pilihannya itu. Siska, terima kasih sudah memberitahuku, jawabku. Tapi tolong, jangan lagi. Aku sudah menutup bab itu. Aku tidak ingin lagi terlibat dengan urusan keluarga kalian. Tapi, kamu baik sekali, Dint. Dia tidak pantas dapat kamu. Suara Siska lirih. Mungkin. Tapi itu sudah berlalu. Aku harap kau baik-baik saja. Dan benar, hidup baru mereka dimulai di apartemen Tante Rani yang dulu ia banggakan, di sebuah menara eksklusif di Senopati. Namun kemewahan itu kini terasa seperti sangkar emas yang berkarat. Suasana di dalamnya dilukiskan dengan jelas oleh tetangga Rani yang kebetulan adalah kenalan jauh seorang temanku. Sering terdengar suara pertengkaran, teriakan, dan terkadang suara barang pecah. Suatu sore, sekitar sebulan setelah perceraianku, aku secara tak sengaja bertemu dengan Mas Putra, atau mantan Mas Putra itu, di sebuah minimarket dekat rumah. Dia terlihat jauh lebih tua, memakai kaos oblong dan celana training yang lusuh, sedang membeli sebungkus mie instan dan sebotol minuman keras murah. Dia tidak melihatku awalnya. Saat dia berbalik dan pandangan kami bertemu, ada kejutan, malu, dan kemudian kemarahan yang menyala di matanya. Dinda, gumamnya, suaranya kasar, mungkin oleh alkohol atau kepahitan. Putra, balasku, dengan nada datar seperti menyapa seorang kenalan yang jauh. Kau senang melihatku seperti ini. Geramnya, melangkah mendekat, bau alkohol tercium kuat. Lihat seperti apa? Aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya membeli air mineral. Aku mengangkat botol air di tanganku. Hidupku hancur karena kau. Aku menghela napas, tak sabar. Hidupmu hancur karena keputusanmu sendiri. Putra, kau berselingkuh. Kau berbohong. Dan kau terima konsekuensinya. Jualan mie instan dan alkohol murah adalah pilihanmu sekarang, bukan? Kau dan bukti-bukti sialanmu. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian kasir. Jika kau berteriak lebih keras, bisikku padanya, dingin, aku mungkin akan merasa perlu mengirim 1 atau 2 foto ke grup alumni SMA kita. Mereka pasti penasaran dengan kabarmu. Dia terdiam seketika, wajahnya kembali pucat. Nafsu amarahnya langsung padam digantikan ketakutan. Jadi, saran aku, lanjutku, suara normal kembali. Pulanglah, masak mie instanmu, dan coba bertahan dengan istrimu yang baru. Semoga langgeng. Aku membayar air mineralku dan berjalan keluar, meninggalkannya berdiri kaku di lorong pendingin susu. Itulah potret hidup baru mereka.
Tanpa restu keluarga, dengan karir yang terpuruk, terperangkap dalam sebuah pernikahan yang dibangun di atas kebencian dan paksaan. Mereka tidak bisa saling menghibur, karena masing-masing melihat di wajah pasangannya cermin dari kehancuran diri mereka sendiri. Cinta? Itu telah lama mati, terkubur di bawah tumpukan saling menyalahkan dan penyesalan yang beracun. Sementara itu, hidupku justru mulai menemukan ritmenya yang baru. Aku mulai mendekorasi ulang rumah, menjual beberapa perabot yang mengingatkanku pada masa lalu, dan mendaftar di kelas memasak dan yoga. Aku belum sepenuhnya bahagia. Luka itu terlalu dalam untuk sembuh dalam sebulan, tapi aku merasa aman. Aku merasa memegang kendali. Dan setiap kali rasa kesepian atau keraguan menyergap, aku hanya perlu membayangkan adegan mereka di apartemen Rani. Mas Putra yang frustrasi menatap laptop mencari lowongan kerja yang tak kunjung datang, sementara Rani sibuk menelepon mantan kliennya yang satu persatu menghentikan kontrak, wajahnya muram oleh tangisan. Itu adalah pengingat yang sempurna. Karma bukanlah kilat yang menyambar seketika. Terkadang, karma adalah penjara perlahan-lahan yang dindingnya dibangun sendiri, batu demi batu, oleh kebodohan dan keserakahan kita sendiri. Mereka baru saja masuk ke dalam sel pertama mereka. Dan aku, dari kejauhan, dengan kunci kebebasan di tanganku, hanya bisa memastikan bahwa pintu itu terkunci dari luar. Mereka yang harus menghabiskan sisa hidup mereka di dalam, berusaha mencari udara di antara dinding-dinding kesalahan mereka sendiri. Hidup baru mereka memang pahit. Dan itu adalah rasa yang akan mereka kecap setiap hari, dalam setiap tegukan kopi pagi yang dingin, dalam setiap tatapan kosong di cermin, dalam setiap hening malam yang dipenuhi oleh bayangan-bayangan dari pilihan yang mereka buat. Waktu berjalan dengan caranya sendiri yang kejam sekaligus adil. 2 tahun bukanlah masa yang panjang untuk melupakan, tetapi cukup untuk menumbuhkan kulit baru di atas luka yang pernah menganga. Bisnis catering sehatku, Dinda S. Nouris, telah berkembang dari sebuah dapur rumah menjadi usaha dengan klien tetap beberapa perusahaan dan komunitas ekspatriat. Aroma rempah-rempah segar dan sayuran organik telah menggantikan bau French lavender yang dulu memenuhi hidupku dengan keraguan. Ketenangan yang kudapatkan bukanlah dari pelarian, melainkan dari penerimaan bahwa diriku sendiri adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Suatu hari, saat sedang merapikan dokumen lama, aku menemukan sertifikat kepemilikan villa di Bogor. Aku hampir lupa bahwa aset itu masih atas namaku. Setelah peristiwa itu, villa itu bagai terkutuk dalam pikiranku. Aku menyewakannya melalui agen tanpa pernah sekalipun meninjau atau mengunjunginya. Tapi kini, dengan jarak yang telah kubangun, aku merasa perlu untuk menutup bab itu secara fisik. Aku memutuskan untuk menjualnya. Sebelum menyerahkan kunci pada agen properti, aku merasa perlu untuk pergi sendiri, untuk terakhir kalinya. Perjalanan ke Bogor kali ini berbeda. Aku menyetir sendiri, dengan playlist berisi lagu-lagu yang kupilih, bukan jazz yang menjadi soundtrack perselingkuhan mereka. Pikiran tenang, hampir seperti seorang arkeolog yang akan mengunjungi situs bersejarah. Villa, amanah, masih terpelihara dengan baik. Taman-tamannya rapi, kolam renang infinitinya masih membiru memantulkan langit. Aku berdiri di depan pintu utama, menghirup udara pegunungan yang segar. Tidak ada lagi rasa sesak, hanya sebuah pengakuan akan kekuatan yang telah kudapatkan dari tempat ini. Aku membuka pintu dan masuk. Ruang tamu yang luas terasa sunyi dan netral. Furnitur telah diganti oleh agen penyewaku. Tak ada lagi vas kristal yang dihancurkan Mas Putra. Tak ada lagi sofa tempat Tante Rani menangis histeris. Aku berjalan pelan, setiap langkahnya mengingatkanku pada adegan-adegan yang terjadi di sini. Senyum palsu mereka saat pertama tiba, tawa mesra di kolam, malam penuh ketegangan saat aku memperkenalkan penghulu, dan pertengkaran sengit yang kusaksikan dari luar jendela. Aku naik ke lantai 2, menuju kamar utama. Dari balkonnya, pandangan ke lembah masih sama memukau. Disinilah mereka berencana untuk pertemuan malam buta mereka. Disinilah aku merekam ciuman mereka yang penuh gairah. Sekarang, balkon itu hanya berisi 2 kursi santai kosong dan pot tanaman hijau. Selesai, bisikku pada angin sepau-sepau. Semuanya sudah selesai. Namun, hidup seringkali memiliki caranya sendiri untuk memberikan penutup. Beberapa hari setelah kunjunganku, aku menerima telepon yang tak terduga. Dari ibuku. Dinda, ada kabar tentang Rani,
Suara ibuku berat. "Apa yang terjadi, Bu?" tanyaku, sudah siap mendengar apapun. "Dia diceraikan oleh putra." Aku terdiam sejenak. Ini bukan sesuatu yang kuduga akan terjadi secepat ini. Kenapa? Rupanya kehidupan mereka sangat buruk. Putra kehilangan pekerjaan tetap, hidup dari proyek lepas yang tak menentu. Rani juga kesulitan dapat klien. Mereka terus bertengkar. Dan, yang terakhir, Putra menemukan bahwa Rani ternyata masih berkomunikasi dengan pria lain. Sepertinya hubungan mereka memang tidak pernah dibangun di atas fondasi yang benar. Ibu menghela napas. Rani sekarang tinggal sendirian di apartemen itu, dengan banyak utang. Dia mencoba menghubungi keluarga, memohon maaf, tapi kamu tahu, setelah apa yang dia lakukan. Aku mengerti, Bu. Ibu tidak perlu merasa bersalah. Dia sudah dewasa dan membuat pilihannya sendiri. Yang aku sedihkan, Dinda, melihat adikku seperti itu. Tapi kamu benar. Setiap orang menuai apa yang ditanam. Setelah telepon dengan ibu, pikiranku melayang kepada Mas Putra. Nasibnya tak kalah suram. Dari info yang kudapat secara tak sengaja, dia kini tinggal di kos kecil di daerah Depok, bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan otomotif yang jauh dari gemerlap dunia properti dan direksinya dulu. Dia hidup dalam bayang-bayang kejatuhan yang ia ciptakan sendiri. Mereka berdua telah menerima karma dalam bentuk paling nyata. Kesepian, kemunduran finansial, dan penyesalan yang tak berujung. Pernikahan paksa yang kurekayasa bukanlah akhir penderitaan mereka, melainkan awal dari sebuah proses pembusukan yang lambat dan pasti. Aku akhirnya menemukan pembeli untuk villa itu, sebuah keluarga muda yang mencari tempat untuk healing dan berkumpul. Pada hari penandatanganan akta jual beli, suami istri itu bercerita dengan mata berbinar tentang rencana mereka mengisi villa dengan tawa anak-anak dan kebahagiaan sederhana. Aku tersenyum. Tempat yang dulu menjadi panggung pengkhianatan dan balas dendam, akan segera diisi oleh cinta dan kepolosan. Itu adalah transformasi terbaik yang bisa kuharapkan. Setelah transaksi selesai, aku berdiri di halaman villa untuk terakhir kali. Kulemparkan pandangan terakhir pada kolam renang, pada jendela-jendela kaca, pada pintu yang pernah kututup dengan penuh kemenangan dingin. Tidak ada lagi kepuasan membara, tidak ada lagi amarah yang tersisa. Hanya sebuah rasa damai yang dalam. Aku masuk ke mobilku, menghidupkan mesin. Di kaca spion, villa itu semakin mengecil, lalu hilang tertutup belokan jalan. Aku tidak melihat ke belakang lagi. Bab itu benar-benar telah tertutup. Perjalanan pulang ke kota terasa ringan. Aku teringat pada diriku 2 tahun lalu, seorang perempuan yang terluka, penuh rencana balas dendam, yang menemukan kekuatannya justru dalam kehancuran. Sekarang, aku adalah perempuan yang berbeda. Lebih kuat, lebih tenang, dan yang paling penting, bebas. Balas dendam terbaik bukanlah saat musuhmu menderita. Balas dendam terbaik adalah saat kamu bisa bangkit, tumbuh, dan menemukan kebahagiaanmu sendiri, tanpa perlu terus memandang ke belakang pada puing-puing yang mereka tinggalkan. Aku telah membiarkan karma bekerja dengan caranya sendiri, dan aku telah memilih untuk melanjutkan hidupku. Mobil meluncur mulus menuju kota. Di depanku, jalan terbentang luas, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, senyuman itu terasa tulus dan ringan, berasal dari sebuah hati yang telah belajar memaafkan dirinya sendiri, dan akhirnya bisa melupakan.